Bab 1131, banyak sekali omong kosong. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Awan cahaya hitam mengembun di tangan kanannya, memancarkan aura kehancuran. Huaixu tetap tidak bergerak, hanya berdiri di tempatnya, tidak rendah hati atau sombong. Guru, teriak Zheng Ze, berusaha untuk segera keluar. Namun cahaya yang menyelimutinya meninggalkannya di tempatnya, tidak mampu bergerak maju. Saya berharap para biksu di dunia tidak akan melupakan Anda, Ketua Asosiasi Budo. Dao Kong tersenyum dan menekankan tangan kanannya ke dada. Tunggu, pada saat ini, sebuah suara menyebar dengan energi yang membuat marah datang. Dao Kong mengerutkan kening dan melihat ke samping. Saya melihat sesosok tubuh berkedip dari kejauhan, berhenti pada posisi sekitar 30 meter dari Dao Kong. Su Changge berdiri di udara, terengah-engah, dan berkata, "Kamu memanggil Dao Kong, kan?" "Siapa kamu?" Dao Kong bertanya dengan dingin. "Namaku Su Changge, kamu seharusnya sudah mendengar namaku." Su Changge tertawa, namun nyatanya, selapis keringat sudah keluar dari keningnya. Tingkat kekuatan Dao Kong, orang yang tidak bahagia bisa membunuhnya dengan jarinya. Oleh karena itu, dia sangat berbahaya sekarang. Tapi dalam situasi saat ini, dia tidak punya cara lain. Dia hanya bisa bergegas keluar untuk menunda waktu. Dia percaya bahwa Fang Yu akan segera tiba, dan dia harus mengulur waktu ini untuk menyelamatkan nyawa Huaixu dan Zheng Ze. "Tuan Dao Kong, orang ini adalah rombongan Fang Yu. Ayo selesaikan dia." Seorang ahli tingkat asal sejati membuka mulutnya, dengan senyum tegas di wajahnya. "Ah, sebenarnya aku adalah kepala pelayan Fang Yu." Su Changge terbatuk kering dan menjelaskan. "Orang-orang Fang Yu." Dao Kong memandang Su Changge dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan Huaixu? Aku sering mendengar kabar tentangmu dari bos, jadi aku selalu penasaran siapa kamu. Aku bertanya kepada bos kemarin lusa, tapi dia memberitahuku secara misterius, beritahu aku sendiri. Jadi, aku datang menemuimu hari ini." Su Changge membicarakannya, mencoba yang terbaik. Dao Kong sedikit mengernyit melihat Su Changge. Setelah itu, dia menyeringai dan berkata, "Apakah kamu menunda waktu? Siapa yang menunggu bantuan? Fang Yu, kamu berhasil, dan kamu menunda 2 detik untuk Huaixu." Selama kata-kata itu, Dao Kong mengangkat tangan kanannya dan menyerang ke arah Su Changge. Wajah Su Changge langsung memucat saat menghadapi kekuatan mengerikan itu. Ledakan. Saat ini, cahaya keemasan muncul di depan Su Changge. Boom! Kekuatan yang diledakkan Dao Kong semuanya terhalang oleh kemunculan tiba-tiba ini. Su Changge di belakang, meski dia masih bisa merasakan sedikit tenaga. "Bos!" Su Changge melihat sosok di depan, matanya penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa kehadiran Fang Yu berarti, situasinya akan terbalik. Ledakan. Terjadi ledakan. Cahaya hitam yang diledakkan Dao Kong benar-benar runtuh. Kemudian, sosok yang menghalangi tubuh Su Changge juga terungkap. Itu adalah Fang Yu. Melihat Fang Yu, wajah Zheng Ze di bawah sangat gembira. Huaixu menunjukkan sedikit senyuman. Wajah Dao Kong sedikit berubah, dia melirik ke arah Huaixu yang sekarat di sampingnya, lalu ke Fang Yu, menyipitkan matanya dan berkata, "Terluka parah, kamu tidak bisa meninggalkan mansion. Ini benar-benar hanya kedok." "Itu fakta." Fang Yu berkata, "Tidak ada yang penting. Aku benar-benar tidak akan meninggalkan mansion. Memang ada yang salah dengan tubuhku." Setelah melihat Fang Yu, kepercayaan Dao Kong di hatinya tidak begitu penuh. Terutama Fang Yu saat ini, hantu tembus pandang muncul di tubuhnya, yang terlihat sangat aneh. "Kamu adalah Dao Kong. Kupikir kamu sudah tua. Aku tidak menyangka kamu begitu muda." Fang Yu memandang Dao Kong di depannya dan tertawa. Dao Kong tidak berbicara dengannya, hanya mengamati Fang Yu. "Jangan khawatir, hantu dalam diriku ini selalu membuatku kesakitan melebihi pemahamanmu." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak bisa meninggalkan rumah?" Mata Dao Kong sangat menakjubkan. Dia tidak akan mudah mempercayai kata-kata apapun yang diucapkan Fang Yu. "Sepertinya kamu ingin menyelamatkan Huaixu," kata Dao Kong dengan mata menyipit. "Tidak." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir di sudut mulutnya, "Aku di sini untuk membunuhmu." Ledakan. Sebelum kata-katanya jatuh, Fang Yu bergegas menuju Dao Kong. Jarak antara kedua pihak begitu dekat sehingga Dao Kong tidak punya waktu untuk bereaksi.
Fang Yu memukul dada Dao Kong dengan sebuah pukulan. Dao Kong mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan Yin dan Yang menghalanginya. Ledakan, hantu di kepalan tangan menyentuh kekuatan Yin dan Yang, menyebabkannya langsung runtuh. Tinjunya menghantam dada Dao Kong dengan keras. Retak, dada Dao Kong tenggelam menjadi potongan besar yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, tubuhnya terbanting. Saudara Fang, Huaixu memandang Fang Yu dan berkata, "Kamu dan Su Changge dulu, dan minggir dulu. Aku akan menyelesaikan Dao Kong anak ini secepat mungkin," kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia bergegas menuju Dao Kong lagi. Pada saat ini, kelompok biksu di bawah sadar. "Kemarilah, pergi dan bunuh Huaixu dan Su Changge itu." Seorang ahli tingkat sumber sejati berkata dengan wajah dingin. Orang-orang lainnya mendukung penuh Dao Kong Sangxian, dan bekerja sama untuk membunuh Fang Yu. Ya, begitu suara itu turun, semua biksu di tanah, kecuali Ouyang Xiuyuan dan putranya, pergi. "Ayah, Fang Yu ada di sini, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Ouyang Chengdao dengan wajah pucat dan gemetar. Mata Ouyang Xiuyuan memerah dan wajahnya muram, dan berkata, "Kerja bagus. Tuan Dao Kong akan membunuhnya di sini hari ini. Saya hanya perlu berada di sini untuk menyaksikan Fang Yu mati." Wow, kedua biksu itu bergegas menuju Huaixu dan Su Changge. Keduanya memiliki basis budidaya tahap transformasi puncak. "Tuan Huaixu, lari dulu, biarkan aku datang, aku punya kemampuan untuk menyelesaikannya." Su Changge berteriak keras. Kedua biksu itu memegang pedang panjang dan bergegas menuju Su Changge dan Huaixu. Su Changge melepaskan amarahnya dan hendak melakukannya. Ledakan. Saat ini, cahaya keemasan menyala. Kepala kedua biksu di depan mereka meledak seketika, dan darah berceceran di mana-mana. "Cepat evakuasi, mundur sedikit lebih jauh," Fang Yu berkata pada Su Changge yang kebingungan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan melancarkan pukulan ke beberapa biksu yang bergegas dari kiri. Ledakan, energi yang menyebalkan itu meledak, dan para beku itu diledakkan menjadi sampah oleh energi yang sangat menyebalkan itu bahkan sebelum mereka sempat berteriak. "Ini adalah sisa-sisa ras semi-roh, kan? Kebetulan hari ini dibersihkan bersama," Fang Yu berkata dengan mata dingin. Saat ini, dia sebenarnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tiba di sini dari mansion telah membuat rasa sakit jiwanya semakin parah. Oleh karena itu, perang yang berkepanjangan tidak dapat dilakukan. Harus bisa membersihkan Dao Kong dan bawahannya secepat mungkin. Ledakan, Fang Yu meledak lagi dengan pukulan, sekali lagi membunuh beberapa biksu di puncak tahap transformasi. Pada saat ini, 4 pembangkit tenaga listrik tingkat sumber sejati meraung dan menyerang Fang Yu. Mereka mulai melakukan spiritualisasi, dan tubuh mereka mengalami perubahan yang tidak normal. "Dulu, aku mungkin bermain denganmu, tapi kali ini, kembali ke surga." Fang Yu mengangkat tangan kanannya, cincin halus itu bersinar, dan meninju ke depan. Retakan, udara di depan kepalan tangan itu seperti pecahan kaca. Kekuatan mengerikan itu meledakkan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat sumber sejati di depan. Kelelawar, terdengar suara yang tajam. Keempat pembangkit tenaga listrik yang memiliki basis budidaya puncak selama periode Fit baru saja meledak di udara dan berubah menjadi bunga berdarah yang berterbangan di langit. Retak, klik, klik. Fang Yu meninju terus-menerus, dan ruang di depannya penuh dengan retakan. Pada saat yang sama, para biksu semi-roh di kejauhan mati satu persatu. Terlebih lagi, kematian mereka sangat tragis, dan tubuh mereka langsung meledak menjadi partikel-partikel kecil karena kekuatan yang menakutkan, tanpa ada tulang yang tersisa. Ayah dan anak Ouyang Xiuyuan di tanah sama-sama terbelalak saat ini, menatap kosong ke tempat. Para biksu yang mendukung keluarga Ouyang menjadi orang kaya baru di ibu kota utara, apakah mereka dibunuh? Melihat gerakan Fang Yu, lebih mudah daripada menyapu lalat. Ouyang Chengdao kembali sadar gelombang www.novelringan.com gelombang kakinya lembut dan tubuhnya gemetar. Tapi Ouyang Xiuyuan merasa sulit bernapas, wajahnya pucat. Di udara, Fang Yu menatap lurus ke depan melalui darah yang berjatuhan di langit. Wow, sesosok muncul di udara sekitar 100 meter darinya. Itu adalah Dao Kong. Dao Kong saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya terang. Tai Sui Jia telah melindunginya. Di saat yang sama, di belakangnya masih ada sepasang sayap merah. Di saat yang sama, wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Huaixu,
yang telah mundur ke kejauhan, melihat penampilan Dao Kong saat ini, dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Ini adalah spiritualisasi ganda. Garis-garis hitam di wajah jelas berasal dari tulang giok hitam. Dan sayap di belakang, pasti berasal dari makhluk roh kedua. Dao Kong, ada berapa hole card? Huaixu melirik Fang Yu, ekspresinya sangat serius. Dari wajah Fang Yu, dia bisa melihat bahwa kondisi Fang Yu sebenarnya sangat buruk. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyelesaikan Dao Kong, yang terintegrasi dengan Tai Sui Jia dan dual spiritual. Fang Changsheng, awalnya, aku ingin menemukanmu lagi untuk sementara waktu. Dao Kong memandang Fang Yu, pupil kuningnya bersinar, dan berkata dengan dingin, saat itu, aku memiliki 10% kepastian. Bisa membunuhmu. Dan sekarang, saya hanya memiliki kepastian 70%. Tapi saat ini, saya 70% yakin cukup. Banyak omong kosong. Sebelum pembicaraan kosong selesai, Fang Yu baru saja melayangkan pukulan. Retakan, ruang di depan tinju itu hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung meledakkan tubuh Dao Kong. Ledakan, Dao Kong terjatuh dalam sekejap, menghantam tanah, menimbulkan getaran hebat dan percikan kerikil. Mata Fang Yu dingin, menghadap ke tanah tempat Dao Kong jatuh, mengepalkan tangan kanannya, dan meledak lagi. Retakan, cincin halus itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan berbagai macam retakan muncul di udara di depan. Ledakan, dengan kekuatan fragmentasi ruang sebagai sumbernya, tanah tempat Dao Kong jatuh runtuh beberapa meter. Tanah dalam radius beberapa ratus meter sangat terpengaruh. Kelompok Huaixu, yang telah mundur 100 meter, berguncang, merasakan tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba tenggelam. Asap dan debu ada di mana-mana. Dari kejauhan, pemandangan ini cukup mengejutkan. Fang Yu melihat ke tanah yang runtuh di bawah. Kesadaran ilahinya mengunci Dao Kong dengan kuat. Berubah menjadi beku lain, pada saat ini, tubuh dan jiwanya semuanya hilang. Namun tubuh Dao Kong tetap utuh. Wow, terdengar suara terobosan di udara. Sayap di punggung Dao Kong mengepak dan bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku punya baju besi Tai Sui, kamu tidak bisa menyakitiku. Dao Kong muncul di belakang Fang Yu dan mencibir. Di sela-sela kata-katanya, dia mengulurkan cakarnya dan membanting kepala Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak bersembunyi. Kedua cakar yang ditutupi garis-garis hitam baru saja ditembak. Detik berikutnya, ekspresi Dao Kong berubah. Cakarnya menyentuh hantu di lapisan luar kepala Fang Yu, dan segera merasakan kejutan balasan yang sangat menakutkan. Ledakan, cakar ganda Dao Kong terkejut dan menyebar. Saat ini, Fang Yu berbalik. Kamu memiliki Tai Sui Jia di tubuhmu, dan aku juga memiliki benda di tubuhku yang tidak dapat kamu sentuh. Fang Yu tersenyum, menendang kaki kanannya ke perut Dao Kong. Ledakan, Dao Kong mendengus dan terjatuh ke belakang. Fang Yu tidak mengejar dan mengangkat tangan kanannya. Memanggil, Su Changge di kejauhan menembakkan cahaya perak ke dahinya. Sky Celestial Halberd kembali ke tangan Fang Yu. Menurut pengalaman terakhir bertarung melawan 9 langit, yang juga melibatkan Tai Sui Jia, Celestial Halberd adalah senjata yang sangat bagus. Itu bisa menembus Tai Sui Jia. Meskipun Tai Sui Jia dapat memperbaiki kerusakan dalam waktu yang sangat singkat, kali ini, cukup untuk menjadi kelemahan Tai Sui Jia. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan bergegas menuju Dao Kong. Saat ini, Dao Kong baru saja menstabilkan sosoknya. Tai Sui Jia tidak membiarkannya menderita kerusakan besar, dan menyerap sejumlah besar kekuatan ledakan eksternal. Bahkan jika Tai Sui Jia menyerap sebagian besar, dia masih bisa merasakan sakitnya. 3 serangan berturut-turut memberinya harga tertentu. Saya bisa melepaskan Tai Sui Jia dari Jiu Kong, dan tentu saja saya bisa melakukan hal yang sama dari Anda lagi. Fang Yu berkata dengan lemah, mengepalkan tombak surgawi, dan menusuk dada Dao Kong. Kepala tombak dari tombak suci di langit memancarkan aura yang tajam. Jaraknya terlalu dekat, tidak banyak cara untuk menghadapi Dao Kong. Sayap di belakang Dao Kong berkibar dan segera menutup, membungkus tubuh Dao Kong di dalamnya. Duri, tombak suci langit menembus sayap ini dalam sekejap, dan terus bergerak maju. Dao Kong segera mengangkat tangan kanannya dan memblokir tombak suci langit yang tajam. Retakan, terdengar suara yang tajam. Tai Sui Jia yang bersinar di lengan kanan Dao Kong segera menembus lubang kecil. Mata Fang Yu sedikit basah, hatinya tergerak, dia ingin memanggil Li Huo. Tapi saat ini,
dia merasakan sakit yang menusuk dari jiwanya. Dengan geraman yang menyakitkan, bahkan tangan kanan yang memegang Sky Celestial Halberd bergetar hebat. Memanfaatkan kesempatan ini, Dao Kong tiba-tiba membuka sayapnya, melipat kedua tangannya, dan membidik ke dada Fang Yu. Rusak, telapak tangan yang terlipat mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Ledakan, kekuatan meledak pada hantu di luar tubuh Fang Yu, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Tapi kekuatan arai ini, masih belum bisa menembus hantu ini dan benar-benar mengenai Zhong Yu. Sebaliknya, guncangan balasan yang besar membuat Dao Kong di telapak tangannya meledak. Ledakan, Dao Kong terbang hingga jarak lebih dari 300 meter dan langsung menghantam pegunungan di belakang area villa. Fang Yu diam di tempatnya beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan melihat posisi Dao Kong yang terjebak di dinding gunung. Matanya agak serius, dia tidak bisa menggunakan Li Huo sekarang. Dengan cara ini, sama saja dengan kehilangan nirwana. Tombak suci di langit adalah cara sempurna untuk menahan baju besi Tai Sui. Tapi sekarang, Li Huo tidak bisa digunakan, dan meskipun bisa menghancurkan armor Tai Sui, tidak bisa menyebabkan kerusakan yang fatal. Tai Sui Jia dapat memperbaiki pelanggaran tersebut dengan sangat cepat. Anda harus menggunakan metode lain untuk memisahkan Dao Kong dari baju besi Tai Sui. Di saat yang sama, Fang Yu juga penasaran dengan sayap di belakang Dao Kong. Sayap ini agak familiar, mirip sekali dengan sayap Guren. Mungkinkah Dao Kong mendapat asal-usul makhluk roh dari kelompok Honglian? Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya bertanya. Pada saat ini, Dao Kong, jauh di dalam pegunungan dan bebatuan, dipenuhi dengan keheranan. Kekuatan Fang Yu jauh melampaui imajinasinya. Hantu apa yang bersinar di tubuhnya? Mata Dao Kong membelalak, hatinya penuh ketidaksabaran dan kebingungan. Hantu itu membatasi semua metode serangannya dan menimbulkan serangan balik yang besar. Kekuatan Fang Yu bahkan tidak bisa diserap oleh Tai Sui Armor, dan Fang Yu yang memegang tombak perak di tangannya mampu dengan paksa menghancurkan Tai Sui Armor. Dengan cara ini, jika dia tidak bisa menyingkirkan hantu ini, dia tidak bisa melawan Fang Yu sama sekali. Tidak ada kemungkinan konfrontasi. Sebelumnya, Jiu Kong yang telah bergabung dengan Tai Sui Jia mati di tangan Fang Yu. Dengan kata lain, Fang Yu memang punya cara untuk menelanjangi Tai Sui Jia. Dengan cara ini, Dao Kong pada akhirnya akan ditangkap oleh Fang Yu, dan dia akan berakhir seperti Jiu Kong. Dao Kong menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Dilihat dari penampilan Fang Yu barusan, sepertinya dia benar-benar terluka. Inilah poin yang bisa dia gunakan. Serangannya sangat tidak sabar. Dao Kong sedikit menyipitkan mata, berpikir dalam hatinya. Boom! Gunung tempat Dao Kong jatuh berguncang. Di kejauhan, mata Fang Yu sedikit dingin. Kakak, gunung setinggi ratusan meter itu pecah berlapis-lapis, pecah menjadi puing-puing dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun puing-puing ini masih melayang di udara, sehingga tetap terlihat seperti pegunungan. Saat berikutnya, ledakan, seluruh gunung berubah menjadi aliran tanah dan batu berlumpur. Bagian pertama setajam bor, mengalir menuju Fang Yu dari jarak 300 meter. Dari kejauhan, tanah longsor ini seperti binatang purba, dengan momentum yang menakutkan. Di hadapan tanah longsor ini, manusia tampak sangat kecil. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Ketika dia mencapai ujung tanah longsor dan di depannya, tangan kanannya terbanting. Ledakan, retakan dimulai dari kepala dan menyebar ke seluruh tanah longsor dalam sekejap. Aliran puing berkekuatan tinggi sepanjang lebih dari 100 meter, meledak di udara. Batu pecah dan lumpur berjatuhan ke segala arah. Pada saat ini, terdapat sebuah danau buatan antara Fang Yu dan Dao Kong, dan air danau tersebut melayang di atas langit setetes demi setetes seolah-olah telah dipanggil. Dao Kong memutar tangan kanannya. Wow, air danau langsung tersapu ke udara gelombang www.novelringan.com gelombang dan berubah menjadi gelombang air. Air danau dalam jumlah besar muncul di ketinggian 100 meter. Kebanyakan orang hanya melihat adegan ini di film. Pupil ember Dao Kong bersinar terang. Dia membuka tangannya dan melafalkan Fajue. Retakan, air danau di udara, seperti senapan mesin, menyemprotkan gumpalan air ke arah lokasi Fang Yu. Air mengembun menjadi es di udara, berubah menjadi kerucut es yang tajam, menusuk Fang Yu dari segala arah. Menghadapi tingkat pelanggaran ini, Fang Yu bahkan tidak ingin mengangkat tangannya. Boom-boom, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya meledak pada hantu yang mengelilingi tubuh Fang Yu,
meledak dalam ledakan. Kekuatan es kerucut ini bisa membuat para biksu di masa fit merasa pusing. Namun ketika menggelegar di atas hantu, hanya suara yang terdengar. Jika tidak ada kerusakan yang terjadi. Hanya saja danau itu ibarat senapan mesin dengan peluru tak terhingga, terus-menerus menembakkan kerucut es, tanpa ada niat untuk berhenti. Fang Yu merasa tidak sabar dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Ledakan. Sebuah danau besar di langit dibombardir dengan kekuatan besar dan meledak seketika. Ketika air memercik kemana-mana, Fang Yu berjalan melintasi langit dan bergegas menuju Daokong. Mulut kosong Dao membacakan Fa Jue, tangan terkatup. Simpul, percikan di seluruh langit berkumpul kembali, membungkus Fang Yu di dalam air. Retakan, kemudian, langsung menjadi es. Fang Yu dengan demikian terkurung di dalam balok es besar. Keterampilan Daokong ini cukup tinggi. Su Changge berkata dengan takjub di tanah. Huaixu memandangi es batu besar di langit dengan ekspresi serius. Dapat dengan mudah menggunakan Sansui sebagai alat serangan dari sini, Anda dapat melihat keterampilan sihir dan kemampuan kontrol yang kuat dari seorang biksu. Kekuatan Daokong saat ini sudah berada di tingkat tertinggi biksu manusia. Ditambah dengan spiritualisasinya, dan Tai Sui Jia. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Daokong telah mencapai puncak seni bela diri yang dikejar oleh banyak biksu. Di sisi lain, ayah dan anak Ouyang juga membuka mata lebar-lebar, menatap balok es besar di atas dengan kaget. Metode magis seperti itu sepenuhnya sejalan dengan ilusi mereka tentang keabadian. Sungguh layak menjadi makhluk abadi di langit, sangat kuat, kata Ouyang Chengdao dengan emosi. Ouyang Xiuyuan tidak berbicara, menatap Fang Yu di dalam es. Metode Daokong memang sangat ampuh, tetapi di saat yang sama dia sangat jelas bahwa es batu ini tidak akan pernah menjebak Fang Yu. Jika kamu ingin membunuh Fang Yu sepenuhnya, kamu harus benar-benar menghancurkan tubuhnya. Cara lain, semuanya sia-sia. Boom! Pada saat ini, ada suara yang memekakkan telinga di langit. Ada banyak retakan pada balok es besar yang menggantung di udara. Wow! Fang Yu menembus pecahan es dan bergegas menuju ruang di depan. Setelah memperjelas strateginya, Daokong tidak gugup. Dia menyatukan tangannya dan merenungkan hukum. Bulan air bunga cermin. Bas! Mata Daokong bersinar dengan cahaya yang kuat. Saat ini, pemandangan di depan mata Fang Yu berubah secara dramatis. Daokong di depannya menghilang, dan hanya tidak ada yang terlihat. Ketika Fang Yu menunduk, dia bisa melihat kabut abu-abu tebal di bawah kakinya. Melihat ke atas, hal yang sama juga terjadi. Ilusi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melepaskan kesadaran spiritualnya. Memanggil. Pada saat ini, sebilah pisau tajam terbang dari kabut hitam di belakang, mengenai bagian belakang kepala Fang Yu. Ledakan. Bilah tajam itu mengenai hantu di luar tubuh Fang Yu dan langsung meledak. Fang Yu hanya menutup matanya. Sangat mudah untuk mematahkan ilusi umum tersebut. Itu hanya perlu tegas. Namun, teknik ilusi Daokong jelas bukan level biasa. Lingkungan sekitar memang ilusi, namun memberikan perasaan yang nyata kepada orang-orang. Keheningan yang tiada taraf. Dalam kabut abu-abu, tidak ada keberadaan yang terdeteksi. Kesadaran ilahi berkembang tanpa batas, dan apa yang dilihatnya masih berupa kabut abu-abu besar. Keteguhanmu tidak berpengaruh dalam mematahkan ilusi yang ada di hadapannya. Ini adalah teknik murid terbaik. Fang Yu berkata dalam hatinya. Saat ini, telinga Fang Yu mendengar suara Daokong. Jangan menjadi musuh bebuyutan. Apakah kamu masih ingin berteman? Fang Yu tersenyum, aku menghancurkan dunia semi-spiritual dan membunuh semua bangsamu. Hal-hal ini dapat dilupakan. Dibandingkan dengan jalan yang saya tempuh, ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Daokong berkata dengan tenang, apa yang disebut ras semi-roh hanyalah batu loncatan. Dalam mengejar jalanku, efeknya telah dimainkan, dan kemudian aku bisa membuangnya. Kamu benar-benar nyata. Fang Yu berkata, jalan apa yang kamu lalui? Tentu saja, semua kultivator mengejar jalan keabadian. Daokong menjawab, sekarang orangnya telah dihidupkan kembali, siapapun memiliki kemungkinan untuk menjadi abadi. Siapa yang memberitahumu? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Daokong terdiam beberapa saat dan berkata, ini adalah fakta. Sial. Jika setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi abadi, maka dunia abadi akan penuh sesak. Fang Yu mencibir dan berkata, peluang menjadi abadi adalah 1 dalam 100.000,
atau bahkan 1 dalam sejuta. Apakah menurutmu jika auramu dihidupkan kembali, kucing dan anjing apa yang bisa menjadi abadi? Biarpun auranya kuat, masih sangat sedikit yang bisa menjadi abadi. Jauh dari apa yang kamu katakan, setiap orang punya peluang. Dao Kong terdiam beberapa detik sebelum berkata, tapi kami, pastinya adalah orang-orang yang memiliki peluang paling besar. Saya minta maaf. Fang Yu tersenyum dingin dan berkata, peluang kita berdua menjadi abadi tidaklah besar, terutama kamu. Hari ini, aku akan memadamkan harapanmu untuk menjadi peri, sehingga kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melamun di kemudian hari. Setelah berbicara, Fang Yu membuka matanya. Pupil mata bersinar merah, dan tanda putih berubah dengan cepat. Saat ini, pemandangan di sekitarnya mulai berfluktuasi tajam. Di bidang penglihatan Fang Yu, sosok Dao Kong terkunci. Ledakan, Fang Yu bergegas menuju Dao Kong. Kali ini, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum Dao Kong pulih dari keterkejutan Fang Yu menerobos ilusi, Fang Yu telah tiba di depannya. Ledakan. Tinju Fang Yu mengenai tubuh Dao Kong mengerang kesakitan, dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Fang Yu segera mengikuti, menggabungkan tinjunya, dan menghantam perut Dao Kong. Engah, Dao Kong memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Fang Yu mengikuti lagi. Dao Kong tahu jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi pasif sepenuhnya. Anda harus membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif. Sayap Dao Kong bergetar kuat, dan dia terlempar sebelum Fang Yu bisa mengejarnya. Dao Kong jatuh ke tanah, mencubit tangannya dengan kedua tangan, dan membantingnya ke tanah. Bas, sebidang tanah besar di depannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat. Boom, terdengar suara gemuruh dari tanah, dan seluruhnya berguncang. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, melihat Dao Kong di bawah. Bangun, murid kembar Dao Kong bersinar cemerlang dan meraung. Ledakan. Tanah di depannya meledak. Makhluk besar merangkak keluar dari tanah. Kelihatannya seperti singa, tapi kelihatannya seperti gajah. Rambut di tubuhnya berwarna kuning keemasan, dan matanya berwarna kuning, warnanya sama dengan pupil Dao Kong. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menatap singa itu. Ini, makhluk roh yang luar biasa, Raja Singa Emas Suci. Mata Fang Yu terkejut. Yang disebut makhluk roh transenden berada di luar peringkat yang diberikan oleh dunia budidaya, yaitu makhluk roh teratas yang melebihi peringkat ke-10. Makhluk roh jenis ini sangat langka bahkan di dunia keabadian, yang berada pada puncaknya. Jika Anda bersikeras untuk menilai, yang pertama adalah peringkat dalam binatang roh, kemudian binatang roh yang luar biasa, kemudian binatang subdewa, dan kemudian binatang dewa. Tentu saja, makhluk setingkat binatang suci, hanya naga suci dan burung phoenix yang tercatat sepanjang sejarah. Sedangkan untuk sub-divine beast sepertinya sudah dilupakan oleh sejarah, tidak ada catatan sama sekali, hanya tersisa gelar seperti itu. Dan makhluk roh yang luar biasa. Fang Yu telah mendengar banyak hal. Raja Singa Emas Suci adalah salah satunya. Fang Yu memandang Saint Golden Lion King dan kemudian ke Dao Kong. Di antara keduanya, tidak hanya pupilnya yang sama, bahkan nafasnya pun serupa. Jelas sekali, Raja Singa Emas Suci adalah makhluk roh asli Dao Kong yang sebenarnya. Aum, cakar depan tajam Raja Singa Emas Suci dengan lembut mengusap tanah dengan suara rendah di tenggorokannya. Dari mana kamu mendapatkan makhluk roh yang luar biasa seperti itu? Fang Yu bertanya sambil melihat Dao Kong di tanah. Dao Kong tidak menjawab, dia berdiri dan menatap Fang Yu yang ada di langit. Matanya penuh dengan niat membunuh. www.novelringan.com. Raja Singa Emas Suci juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Satu orang dan satu binatang terlihat seperti dua makhluk yang terpisah, namun sebenarnya mereka adalah satu. Fang Yu, apa yang kamu lihat sekarang, adalah spiritualisasi 4 tahap. Dao Kong berkata dengan dingin, saya satu-satunya yang mengendalikan seluruh ras setengah roh. 4 tahap spiritualisasi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, mulut Dao Kong meringkuk dan berkata, kamu tidak mengerti misteri ini. Setelah berbicara, Dao Kong mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Fang Yu. Mengaum, Raja Singa Emas Suci meraung dan menendang anggota tubuhnya, dan tubuh besarnya melayang ke udara, bergegas menuju Fang Yu di udara. Pada saat yang sama, Dao Kong tetap di tempatnya, tubuhnya bersinar dan mulai berubah. Tubuhnya berangsur-angsur kembali ke bentuk manusia.
Tapi tubuhnya penuh cahaya kuning. Cahaya menyelimuti seluruh pribadi Dao Kong, dengan nafas yang menakjubkan. Wajah Dao Kong masih ditutupi garis-garis hitam, dan sayap merah di belakangnya masih ada. Tapi nafasnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah 4 tahap spiritualisasi, 3 makhluk roh terkuat digabungkan bersama untuk mempertahankan bentuk manusia, tetapi kekuatannya adalah gabungan dari ketiganya. Sekarang, Dao Kong memiliki ciri-ciri 3 makhluk roh. Asal-usul tulang naga bergaris hitam memberinya tubuh yang jauh lebih kuat dari tubuh manusia, sedangkan asal-muasal luan biru memberinya mobilitas yang sangat tinggi. Raja Singa Emas Suci dapat meningkatkan kekuatannya yang menyebalkan. Ketiganya digabungkan untuk memaksimalkan kekuatan asli dari makhluk roh. Inilah 4 tahap spiritualisasi. Ini juga merupakan kartu haul terakhir Dao Kong. Menghadapi Saint Golden Lion King yang akan datang, Fang Yu menarik kaki kanannya ke belakang dan menendang ke depan dengan keras. Ledakan. Sebelum Saint Golden Lion menyentuh Fang Yu menendang wajahnya. Retakan. Dengan suara yang tajam, Raja Singa Emas Suci terbang keluar. Tapi saat ia terbang mundur, ia membuka cekungan darahnya. Ledakan. Kekuatan yang kuat menyembur keluar dari udaranya. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Segel cahaya keemasan tembus pandang muncul di depan telapak tangannya, menghalangi energi ini dari luar. Telapak tangan kematian besar. Pada saat ini, Dao Kong di tanah mendorong Fang Yu ke udara dengan kedua tangannya. Zenki yang mengerikan terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan besar, bergegas menuju Fang Yu di langit. Fang Yu berdiri di sana dan melancarkan pukulan. Tinju surgawi. Cetakan kepalan tangan besar yang diselimuti cahaya biru meledak ke bawah. Gambar virtual dari pukulan dan telapak tangan bertabrakan di udara. Boom! Kekuatan teror menyebar keluar. Awan di langit runtuh dan tanah runtuh. Dengan pukulan ini, dunia berubah warna. Bahkan Huaixu dan lainnya, yang sudah berada 3 hingga 400 meter saat ini, dapat merasakan energi mengerikan yang muncul dari konfrontasi antara kedua belah pihak. Ouyang Xiuyuan dan putranya bahkan terlempar sejauh lebih dari 10 meter oleh kekuatan yang menyebar. Ini benar-benar pertarungan antar dewa, kata Su Changge kosong, menatap pemandangan di kejauhan. Ekspresi Huaixu masih serius. Bagi Fang Yu, semakin cepat pertempuran berakhir, semakin baik. Kalau tidak, situasinya hanya akan bertambah buruk. Namun untuk saat ini, Dao Kong telah menunjukkan kartu asnya yang sepertinya tidak ada habisnya. Dengan cara ini, durasi pertarungan pasti akan diperpanjang lagi, dan bulu lawan akan merugikan. Aum, Raja Singa Emas Suci bergegas maju lagi. Fang Yu mengerutkan kening, sosoknya bersinar, muncul di sisi kiri Saint Golden Lion King, dengan satu kaki ditarik keluar. Ledakan, Saint Golden Lion menerima pukulan keras di perutnya, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Tubuh fisik dari makhluk roh yang luar biasa itu memang tirani. Jika jiwaku tidak kesakitan, itu bisa dengan mudah diselesaikan, tapi sekarang. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Alangkah baiknya jika Sky Eater dibawakan. Saint Golden Lion terlihat garang, namun saat bertemu dengan Sky Eater, dia hanya bisa berubah menjadi ransum. Binatang makan kosong. Itu benar. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah buku dari ruang penyimpanan. Buku ini adalah senjata ajaib. Setelah memegangnya begitu lama, Fang Yu tidak menggunakan San Haijing. Sekarang saatnya, Zenki dituangkan ke dalam San Haijing, dan San Haijing segera menunjukkan gambar virtual dari binatang purba itu. Satu demi satu perlahan berputar di depan mata. Pada saat ini, roh ganas dengan wajah manusia dan tubuh ular muncul di depan mata Fang Yu. Itu adalah lilin 9 yin yang dipanggil oleh tetua ketiga keluarga Wang sebelumnya. Fang Yu juga tidak ingin membuang waktu, dan sambil berpikir, dia memanggil Jiu Yin Lilin. Zenki di dalam tubuh tersedot dalam sekejap. Ledakan, gunung dan lautan bersinar dengan cahaya merah tua. Cahayanya begitu kuat hingga menyilaukan. Bang, bang, bang. Saat ini, Dao Kong yang tergeletak di tanah hanya merasakan jantungnya bergetar. Memanggil. Segera, cahaya di atas menyusut. Roh ganas dengan tubuh ular berwajah manusia dan aura merah tua muncul di samping tubuh Fang Yu. Raja Singa Emas Suci yang hendak menerkam Fang Yu lagi, melihat monster berwajah manusia dan bertubuh ular ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semua gerakannya segera terhenti.
Dao Kong di tanah hanya merasakan jantungnya berdebar kencang dan terengah-engah. Monster macam apa ini? Tugasmu adalah menyingkirkan singa kecil itu, jangan biarkan dia menghalangiku, kata Fang Yu. Tubuh beberapa puluh meter meringkuk menjadi bola lilin 9 warna, mata ramping dan dingin, menatap Saint Golden Lion King di kejauhan. Oh, Saint Golden Lion mengeluarkan teriakan panik yang aneh, dan sepertinya ingin mundur. Namun saat ini, lapisan zat putih pucat mulai terlihat di kulitnya. Ini sangat menakutkan. Roar, Saint Golden Lion berjuang keras, tapi tidak bisa pergi. Tubuhnya telah membatu secara permanen. Kecepatan membatu sangat cepat, dan dalam beberapa detik, patung itu telah menjadi patung batu. Mata Dao Kong terbuka lebar, dan dia melihat monster berwajah manusia dan bertubuh ular di langit di atas, dan hanya terasa dingin di sekujur tubuhnya. Jangan melihat ke tempat lain, lawanmu adalah aku. Saat ini, suara dingin Fang Yu terdengar di telinga Dao Kong. Kepala Dao Kong bergerak-gerak dan segera berbalik. Tapi saat ini, Fang Yu sudah menembak. Dia tidak memilih untuk memukul, tapi mengulurkan tangan kanannya dan meraih lengan kiri Dao Kong. Inilah yang dia temukan saat melawan Linger. Artinya, hantu dalam dirinya juga memiliki efek negatif yang sangat mengerikan. Pada orang lain, Dao Kong menjerit kesakitan dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia hanya merasakan sakit yang hebat mulai dari lengan kirinya hingga menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit seperti ini, seperti nyala api yang membakar meridian, datang dari dalam keluar. Tai Sui Jia di atas tubuh Dao Kong bersinar dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Namun rasa sakit itu tidak kunjung hilang dengan adanya Tai Sui Jia, malah sebaliknya menjadi semakin hebat. Dao Kong sangat kesakitan hingga tubuhnya gemetar dan menjerit tanpa henti. Benar saja, hantu ini mudah digunakan. Fang Yu tersenyum. Saat ini, dia mengangkat tangan kirinya. Om, Sky Celestial Halberd terbang dari belakang dan terbang ke tangan kiri Fang Yu. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit, dan membanting dada kiri Dao Kong. Retakan, Dao Kong tidak bisa mengelak sama sekali, dan Tai Sui Jia di dada kirinya patah. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit, dan menusuk ke depan. Apa? Rasa sakit yang hebat menyebabkan gigi Dao Kong berkelahi. Fang Yu tiba-tiba menekan tombak langit ke dada kiri Dao Kong. Saat ini, pelanggaran Tai Sui Jia sudah relatif besar. Fang Yu menarik tombak suci langit, dan membanting tangan kirinya ke celah. Apa? Dao Kong benar-benar hilang, dan rasa sakit membuat seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan jika 4 fase spiritualisasi, bahkan jika ketiga makhluk roh semuanya ada di dalam tubuh seseorang, bahkan jika mereka memiliki Tai Sui Jia, mereka tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Tangan kiri Fang Yu telah menggenggam salah satu sisi celah Tai Sui Jia. Pada saat ini, Fang Yu meletakkan tangan kanannya, juga mengulurkan tangan. Tetapi bahkan jika dia melepaskan tangan kanannya yang memegang Dao Kong, rasa sakit yang dirasakan Dao Kong tidak berkurang. Sebab, Tai Sui Jia dan tubuhnya saat ini merupakan satu tubuh. Fang Yu meraih Tai Sui Jia dengan kedua tangannya, sebenarnya sama saja dengan meraih bagian manapun dari tubuhnya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh hantu itu tidak akan berkurang. Ah, tubuh Dao Kong bergerak-gerak, dan nafasnya sangat tidak stabil. Tangan Fang Yu berada di celah Tai Sui Jia. Saat ini, Tai Sui Jia sudah mulai menyusut dan ingin memperbaiki pelanggaran tersebut. Keluarkan kamu dari baju besi ini dulu. Fang Yu berkata dengan dingin. Begitu suara itu turun, tangan Fang Yu tiba-tiba menggunakan kekuatan, menarik keluar pelanggaran Tai Sui Jia. Jeritan Dao Kong bahkan lebih buruk lagi. Pada saat ini, seolah-olah seseorang sedang mengambil daging dan darahnya, dan tubuhnya kesakitan seperti air mata. Pelanggaran itu dibuka secara bertahap. Ia sedang melawan kekuatan Fang Yu dan ingin bersatu kembali. Tapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan ini. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, tapi ketahanan Tai Sui Jia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Keluarlah untukku. Fang Yu berkata dengan dingin, kekuatannya meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan, dan dia keluar. Menusuk, dari atas ke bawah Tai Sui Jia, sebuah celah besar muncul. Sisik yang tak terhitung jumlahnya bersinar sangat terang. Namun saat ini, Tai Sui Jia tidak bisa lagi bersaing dengan kekuatan Fang Yu. Menusuk, kekuatan Fang Yu telah ditingkatkan hingga ekstrim yang dapat digunakan gelombang www.novelhal.com. Gelombang Tai Sui Jia memang seperti itu.
Gunakan kekerasan untuk menarik diri secara tiba-tiba. Ah! Mata Daokong memutih, dan rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Namun setelah momen ini, rasa sakitnya hilang. Karena, Tai Sui Jia telah dilucuti dari tubuhnya dan tidak lagi menjadi bagian dari tubuhnya. Tangan Fang Yu masih memegang Tai Sui Jia, jadi Daokong kesakitan. Namun saat ini, Zenqi di tubuh Daokong sedang kacau. Dia mengertakkan gigi, membalikkan tubuhnya, terbang keluar dari baju besi Tai Sui dan melesat ke belakang. Fang Yu tidak mengejarnya dengan tergesa-gesa, tetapi melihat potongan besar Tai Sui Jia yang retak di tangannya. Pada saat ini, Tai Sui Jia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menyusut dengan cepat. Segera, ia pulih menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan kanan Fang Yu. Napas Fang Yu agak pendek. Kekuatan yang berlebihan, rasa sakit yang dideritanya sekarang tidak kalah dengan Daokong sekarang. Hanya saja tingkat rasa sakit ini tidak dapat dipertahankan, tetapi Fang Yu dapat menanggungnya. Fang Yu memasukkan Tai Sui Jia ke dalam sakunya, mengerutkan kening dan melihat ke depan. Saat ini, Daokong sudah berdiri di atas batu besar di tanah yang jaraknya ratusan meter, sedikit membungkuk, tubuhnya masih gemetar. Dia tidak ingin menderita rasa sakit yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Dia melihat tangannya yang gemetar, matanya dipenuhi keheranan. Dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah Saint Golden Lion di langit. Pada saat ini, makhluk roh yang luar biasa ini, telah sepenuhnya berubah menjadi patung batu, melayang tak bergerak di udara. Melihat pemandangan ini, pertahanan psikologis Daokong benar-benar runtuh. Melihat Fang Yu lagi, ada ekspresi ketakutan di matanya. Tidak bisa bertarung, setidaknya untuk saat ini, dia masih belum bisa melawan lawan setingkat Fang Yu. Suasana hati Daokong benar-benar kacau. Dia sekarang tidak percaya diri sebelumnya. Sejak Fang Yu pertama kali muncul di matanya, perkiraannya tentang kekuatan Fang Yu terus meningkat. Bisa dibilang dia cukup berhati-hati, bahkan terlalu waspada. Dia bahkan tidak memilih untuk menghadapi Fang Yu secara langsung sebelum dia berkultivasi ke alam Mahayana atau mencapai 4 tahap spiritualisasi. Oleh karena itu, ia bahkan merelakan dunia semi-spiritual yang menghabiskan banyak tenaga dan sebagian besar pengikutnya. Hingga energi spiritualnya pulih, ia akhirnya berhasil menembus tahap awal kesengsaraan, tiba di alam Mahayana, dan akhirnya menjadi spiritualisasi 4 tahap. Hari ini dia memilih untuk melawan Huaixu, dan dia siap untuk penampilan Fang Yu. Dia sangat percaya diri. Dia pikir dia sangat yakin bisa menyelesaikan dua masalah Huaixu dan Fang Yu pada saat yang bersamaan. Tapi kenyataannya, itu menamparnya. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu benar-benar menghancurkannya. Setelah bertarung lebih dari selusin ronde, dia bahkan tidak bisa mematahkan bayangan hantu pada Fang Yu, apalagi merusak lawan Yu. Dan dia menderita rasa sakit paling tragis dalam hidupnya tepat ketika Fang Yu memegang lengannya dari dekat. Tai Sui Jia yang legendaris bahkan tiba-tiba dilucuti oleh Fang Yu. Sebelumnya, ia selalu bertanya-tanya mengapa Jiu Kong yang menyatu dengan Tai Sui Jia meninggal, bahkan Tai Sui Jia pun hilang. Dia selalu percaya bahwa setelah integrasi Tai Sui Jia, hasil terburuknya adalah kekalahan dan tidak akan pernah mati. Dan kini, dia sudah mengerti apa yang terjadi pada Jiu Kong. Saat pikiran Daokong sedang kacau, Raja Singa Emas Suci yang telah berubah menjadi patung batu terjatuh. Boom! Saint Golden Lion King yang membatu itu cukup berat, menghancurkan tanah hingga runtuh. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu di udara meledak dengan telapak tangan. Patung batu Saint Golden Lion yang tenggelam ke tanah meledak. Engah. Daokong memuntahkan seteguk darah, mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Raja Singa Emas Suci adalah sumber utamanya, dan keduanya telah terintegrasi sepenuhnya beberapa tahun yang lalu. Tubuh Raja Singa Emas Suci dibombardir. Itu setara dengan mematahkan lengannya. Mendesis. Lilin 9 yin di langit menoleh untuk melihat Daokong di tanah. Daokong segera merasakan seluruh tubuhnya tegak, seperti jatuh ke dalam gua es. Perasaan bahaya seperti cahaya jarum sangat meresap. Daokong segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata ramping dan jahat Su Jiwin. Fang Yu, dari mana kamu mendapatkan roh jahat ini? Daokong tiba-tiba berteriak, bukankah kamu mengaku benar? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku berada di jalan yang benar. Lalu kenapa kamu menghalangi setengah jiwaku untuk melakukan sesuatu berkali-kali? Daokong bertanya,
apakah setengah roh kami pernah memprovokasimu? Kamu benar-benar memprovokasiku. Fang Yu tersenyum. Kalau tidak, aku tidak akan membuang waktu melakukannya padamu. Dao Kong terdiam beberapa saat, lalu berteriak, kamu salah, tapi Huaixu benar. Jika orang-orang di dunia tahu bahwa Huaixu memperlakukan kultivasi jahatmu sebagai teman baik, bagaimana mereka akan memperlakukan Huaixu? Fang Yu menarik napas dalam-dalam, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, sejujurnya, saya ingin sekali berbicara dengan Anda. Tapi caramu menunda-nunda, itu terlalu rendah. Seperti anak bodoh yang sangat cemas. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Dao Kong sedikit berubah. Saat ini, tubuhnya sedang berubah. Dia ingin menggunakan kekuatan Void Beast lagi untuk melarikan diri melalui luar angkasa. Tapi pikiran Fang Yu telah terlihat jelas. Tubuh Dao Kong ditutupi sisik berwarna putih keperakan. Fang Yu tidak terburu-buru, perlahan-lahan jatuh dari udara. Wajah Dao Kong pucat dan hatinya sangat cemas. Kamu bisa mencobanya, apakah kamu masih bisa berteleportasi? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Dao Kong telah mengalami spiritualisasi, dan dia bermeditasi di dalam hatinya. Tapi untuk beberapa alasan, kekuatan luar angkasa milik asal mula Void Beast tidak bisa digunakan sama sekali. Dao Kong menatap Fang Yu, wajahnya pucat. Dia memperhatikan bahwa pupil Fang Yu bersinar merah, dan ada tanda putih tersenyum di dalamnya, berputar. Mengapa kita tidak bisa melakukan perjalanan melalui luar angkasa? Dao Kong merasa cemas, dan Fang Yu terjatuh di depan Dao Kong. Tidak bisa pergi. Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Wajah Dao Kong tidak berdarah, dan hatinya tenggelam ke dasar. Fang Yu tersenyum bercanda. Dia telah menggunakan mata wawasan untuk memotong semua hukum tata ruang yang terhubung dengan tubuh Dao Kong. Oleh karena itu, Dao Kong tidak mungkin pergi dengan teknik teleportasi apapun. Setelah bersembunyi sekian lama, kenapa auranya langsung keluar begitu pulih? Fang Yu berkata dengan sinis, tidak peduli seberapa kuat auranya, tidak peduli seberapa cepat tingkat kultivasi meningkat, pada akhirnya akan membutuhkan curah hujan dan akumulasi. Bagaimana kamu menghitung kepastian 70% yang kamu katakan? Menghadapi sarkasme Fang Yu, Dao Kong tidak bisa berkata apa-apa, dan terus melangkah mundur. Dia memperoleh warisan surgawi dari 200 tahun yang lalu, dan basis budidayanya telah berkembang pesat, dan dia telah menjadi penguasa ras semi-roh dengan banyak pengikut. Sekarang akhirnya menunggu auranya pulih, tapi dia akan mati. Dia tidak bisa menerimanya. Mendengar sindiran Fang Yu, dia menyesalinya. Dia keluar terlalu dini dan dia tidak cukup berhati-hati. Baru sebulan lebih sejak energi spiritual pulih. Dia seharusnya terus berlatih sampai dia mendapatkan warisan dari keberadaan itu. Kemudian dia akan melawan Fang Yu lagi, dan situasinya akan sangat berbeda. Kenapa dia tidak bisa menerimanya hari ini? Mengapa? Dao Kong menyesal, takut, dan tidak mau. Ekspresinya berubah dan tubuhnya gemetar. Semakin banyak saya katakan, semakin Anda pensiun, bagaimana Anda bisa membicarakan hal ini? Fang Yu mengerutkan kening, mengangkat telapak tangan kanannya, dan bergerak maju. Kemarahan yang dahsyat menghantam lutut Dao Kong. Retakan, tempurung lututnya langsung hancur, dan Dao Kong menjerit dan berlutut. Dao Kong memegangi lututnya, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu berjalan ke depan, memandang Dao Kong dengan merendahkan, dengan senyuman dingin, dan berkata, aku sudah lama ingin mengalahkanmu. Hanya saja kamu telah bersembunyi sebelumnya, jadi sulit menemukanmu. Sekarang kamu melompat keluar sendiri, aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus ini dengan sia-sia. Sambil berbicara, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala Dao Kong. Hantu di telapak tangannya menyentuh Dao Kong. Apa? Dao Kong mengejang dan menjerit. Air mata mengalir di wajah tampan. Jika Anda hanya melihat pemandangan ini, sulit membayangkan bahwa ini adalah seorang biksu yang berdiri di puncak seni bela diri. Sangat malu, Fang Yu hanya meraih kepala Dao Kong dan tidak melakukan apapun. Namun reaksi Dao Kong menjadi semakin intens. Senang rasanya membiarkan orang lain merasakan sakit yang saya alami selama lebih dari sebulan. Fang Yu memandang Dao Kong dengan wajah kosong dan berkata dalam hatinya. Apa? Jeritan Dao Kong menjadi semakin keras, dan kemudian berubah menjadi tangisan, dan kemudian suaranya menjadi semakin pelan. Pada saat tertentu, dia memutar matanya dengan tajam, tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak, mulutnya berbusa, dan dia pingsan.
Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menarik tangannya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang aku tidak tahu apakah aku bisa menggunakan Spirit Devouring Jue sekarang. Fang Yu berpikir sejenak dan mengulurkan tangan kanannya ke Daokong. Tapi di saat ini, nafas agung tiba-tiba muncul di udara di belakang Daokong. Fang Yu mengalami stagnasi dan melihat ke depan. Sebuah cahaya bersinar, sebuah pintu muncul di belakang. Benar sekali, pintu kayu biasa muncul sendirian di udara. Mencicit, buka pintu kayunya, kamu bisa melihat kabut putih di dalamnya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan meraih kaki kanan Daokong. Dia tahu bahwa 90% pintu yang muncul tiba-tiba adalah untuk menyelamatkan lorong. Tapi saat ini, Fang Yu merasakan tangan kanannya terasa ringan. Melihat ke bawah, seluruh tubuh Daokong, dari benda padat, perlahan menjadi tubuh virtual, tembus cahaya. Fang Yu mengulurkan tangannya lagi, tapi dia hanya bisa menahan udara, bukan tubuh Daokong. Ke depan, mata wawasan hanya dapat melihat garis-garis yang sangat rumit, berlapis-lapis. Fang Yu mencoba memotong semua garis ini, tetapi Daokong di depannya tenggelam ke dalam pintu kayu di depannya. Merebut orang di depanku. Fang Yu bereaksi cepat dan segera bergegas menuju pintu kayu di depan. Bentak, namun saat ini, pintu kayu itu tertutup rapat. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan ke pintu kayu. Ledakan, dengan suara keras, seluruh pintu kayu bergetar, dan banyak retakan muncul, hampir pecah. Fang Yu hendak memukul lagi. Ledakan, tiba-tiba, energi tirani meledak keluar dari pintu kayu dan diarahkan ke Fang Yu. Fang Yu menyilangkan tangan di depannya. Ledakan, sebuah kawah besar meledak di kaki dan tanah di belakangnya. Tapi Fang Yu tidak mundur selangkah pun. Saya tidak percaya lagi. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan membanting pintu kayu di depannya lagi. Ledakan, kali ini, pintu kayunya langsung rusak. Fang Yu sekali lagi bisa melihat kabut putih dipenuhi kabut itu. Dia segera mengangkat kakinya dan bergegas masuk. Ledakan, tapi saat ini, kekuatan horor meledak lagi. Fang Yu dengan paksa memblokir lagi dan langsung masuk. Tetapi pada saat ini, rasa sakit dari jiwa tiba-tiba meningkat. Pembuluh darah biru muncul di dahi Fang Yu, mengertakkan gigi dan menopangnya. Namun saat ini, pintu di depannya bergerak mundur dengan cepat. Mereka yang tidak diakui oleh pengadilan suci tidak diizinkan masuk ke pintu ini. Di dalam pintu, terdengar suara yang dalam. Fang Yu juga ingin mengejar ke depan. Namun saat ini, rasa sakit yang tajam di jiwa mencapai titik ekstrim. Fang Yu mendengus, tangannya di atas lutut, wajahnya sedikit pucat. Mengangkat matanya untuk melihat ke depan, pintu itu mundur semakin jauh, dan dengan cepat menjadi lebih kecil, hingga benar-benar menghilang dari pandangan. Pengadilan suci, mata Fang Yu sedikit berkedip. Rumah keluarga Ouyang yang asli telah menjadi reruntuhan. Kelompok Huaixu masih berdiri di tempatnya. Ayah dan anak Ouyang Xiuyuan berdiri di arah lain. Mereka telah mengawasi Fang Yu dan Daokong. Sekarang, mereka hanya bisa melihat roh jahat berbentuk ular masih ada di udara. Adegan terakhir yang mereka lihat adalah singa besar itu membatu dan jatuh dari langit. Adapun apa yang terjadi kemudian, mereka tidak tahu. Tentu saja, tidak jelas apa hasilnya. Wow, pada saat ini, roh ganas Yuan Kong yang berbentuk ular tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa detik, sesosok tubuh terbang dari kejauhan dan jatuh di depan kelompok Huaixu. Itu adalah Fang Yu. Bos, Su Changge memandang Fang Yu dari atas ke bawah, dan sangat gembira saat mengetahui bahwa Fang Yu tidak terluka. Jelas sekali, Fang Yu menang. Daokong melarikan diri, kata Fang Yu, tepatnya, dia diselamatkan oleh pengadilan suci. Pengadilan suci, wajah Huaixu sedikit berubah, sementara Su Changge dan Zheng Ze sama-sama tampak bingung. Saat ini, pada jarak sekitar 100 meter, wajah Ouyang Xiuyuan dan putranya tidak memiliki darah. Fang Yu kembali tanpa cedera, yang berarti Daokong dikalahkan. Daokong, hanya itu yang mereka andalkan. Barusan, Ouyang Xiuyuan melihat sekeliling. Rumah baru Ouyang pindah ke rumah besar tidak lama kemudian, berubah menjadi reruntuhan, darah berceceran di mana-mana, dan bau darah bercampur di udara. Semuanya hilang. Gedung-gedung tinggi di rumah Ouyang baru saja mulai dibangun, namun dalam sekejap menghilang. Engah, berbagai emosi bercampur di dadanya, menyebabkan Ouyang Xiuyuan mengeluarkan seteguk darah dan hampir jatuh ke tanah.
Ouyang Chengdao segera mendukung Ouyang Xiuyuan, dan berkata dengan ketakutan, "Ayah, kita harus pergi dari sini, mereka." Ketika Ouyang Chengdao berbicara, Fang Yu sudah berbalik dan melihat di mana dia berada. Merasakan dinginnya sedingin es, Ouyang Chengdao mengguncang seluruh tubuhnya dan kakinya menjadi lemah. Setelah auranya pulih, dia menerima bimbingan Dao Kong, dan budidayanya telah mencapai tahap transformasi para dewa. Namun kini, rasa takut membuatnya tidak bisa mengeluarkan energi aslinya. Fang Yu memandang ke arah Ouyang Xiuyuan dan putranya lalu berjalan perlahan. Dengan ekspresi serius pada Huaixu, dia mengikuti Fang Yu dan berjalan maju bersama. Saat Fang Yu mendekat, ketakutan Ouyang Chengdao semakin meningkat. Engah, sebelum Fang Yu dan rombongannya berjalan di depan mereka, Ouyang Chengdao berlutut di tanah. "Tuan Fang Yu, Tuan Huaixu, tolong lepaskan kami tahu kami salah," teriak Ouyang Chengdao. Ouyang Xiuyuan tampak bodoh, memandang Fang Yu dan Huaixu di depannya. Fang Yu sedikit mengernyit, menoleh dan melirik ke arah Huaixu, dan berkata, "Apa yang harus dilakukan, Kau yang memutuskan." Huaixu mengangguk dengan berat dan berjalan ke depan. "Tuan Huaixu, demi persahabatan dengan ayahku selama bertahun-tahun, biarkan kami mengampuni nyawa kami. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah, kami hanya disihir oleh Dao Kong sebelum kami melakukannya padamu, kami." Wajah Ouyang Chengdao tidak berdarah, dan dia menangis dengan sedihnya. Saat menghadapi kematian, dia tidak punya harga diri. Huaixu tidak berbicara, mengerutkan kening, hanya melihat ke arah Ouyang Xiuyuan dan putranya. "Tuan Huaixu," Ouyang Chengdao masih memohon belas kasihan. "Untuk tutup mulut." Saat ini, Ouyang Xiuyuan tiba-tiba berbicara. Dia menatap Huaixu dan Fang Yu di depannya, matanya merah, dan dia berkata, "Jika kamu ingin membunuh, bunuh, aku tidak takut mati. Aku tidak akan pernah memohon ampun, apalagi mengakui kesalahanku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun dari awal sampai akhir. Kaulah yang salah. Kamu hanya lebih kuat, aku kalah karena aku tidak cukup kuat. Bukan berarti aku melakukan kesalahan." Teriak Ouyang Xiuyuan histeris, terlihat gila. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan menunjuk ke arah Ouyang Xiuyuan. Ouyang Xiuyuan memuntahkan seteguk darah sambil memegangi dantiannya. Kemudian Fang Yu melakukan hal yang sama pada Ouyang Chengdao. "Basis budidaya ayah dan anak telah dihapuskan. Apa yang ingin kukatakan padamu, aku sudah mengatakannya sebelumnya, dan sekarang aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun." Fang Yu berkata dengan ringan, "Menghapus basis kultivasimu adalah hukuman terakhirku untukmu." Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Su Changge melirik ke arah Ouyang Xiuyuan dan putranya, dan segera mengikuti Sang Yu. Huaixu melihat ke arah Ouyang Xiuyuan yang kesakitan yang sedang memegang dantiannya dan berlutut di tanah, bagaimanapun juga, dia menghela nafas. Ouyang Xiuyuan, yang telah kehilangan kultivasinya, menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. "Bunuh aku, kamu membunuhku." Ouyang Xiuyuan meraih kaki Huaixu dan berteriak dengan suara serak. Huaixu memandang ke arah Ouyang Xiuyuan, sedikit kesedihan muncul di matanya. "Bunuh aku," teriak Ouyang Xiuyuan. "Aku tidak akan membunuhmu sampai kamu benar-benar menyadari kesalahannya." Huaixu akhirnya berkata. Ouyang Xiuyuan tampak terkejut, mengangkat kepalanya, melebarkan matanya untuk melihat ke arah Huaixu. "Bawa mereka berdua kembali ke aula dan tahan mereka untuk sementara." Huaixu berkata pada Zheng Ze di samping. "Ya," jawab Zheng Ze. Fang Yu kembali ke mansion, langsung pergi ke gunung belakang, dan terus bermeditasi. Berjuang melawan Dao Kong telah melampaui bebannya. Baru-baru ini, rasa sakit yang berangsur-angsur mereda, kembali ke kondisi puncaknya, menyiksa Fang Yu sepanjang waktu. "Saya benar-benar harus istirahat," Fang Yu berkata pada Su Changge. "Bos, kamu baik-baik saja?" Su Changge bertanya dengan cemas. Wajah Fang Yu sangat pucat saat ini, dan dia hampir tidak bisa melihat darah. Ada lapisan keringat halus di dahinya. "Untuk saat ini tidak begitu baik, itu akan memakan waktu cukup lama," kata Fang Yu. Bayangan hantu di tubuh Fang Yu masih berkedip-kedip. Su Changge mengamati beberapa saat, lalu ragu-ragu, "Bos, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya. Saya merasa bayangan pada Anda sedikit lebih kecil dibandingkan sebulan yang lalu. Saya tidak tahu apakah itu ilusi." Mendengar kalimat ini, Fang Yu mengerutkan kening gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata,
perhatikan lebih dekat, apakah kamu yakin ada perubahan seperti itu? Ya, Su Changge menjawab, mundur beberapa langkah, dan fokus mengamati bayangan hantu pada Fang Yu. Setelah beberapa saat, Su Changge menggaruk kepalanya dan berkata, semakin aku melihatnya, semakin aku tidak dapat mengingat apa yang terjadi sebulan yang lalu. Agak kabur, Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, ayo ambil pulpen dan kertas, dan gambarkan keadaanku saat ini. Bagus, jawab Su Changge. Setelah beberapa saat, Su Changge berdiri di depan Fang Yu dan mulai melukis. Selesai, bos. Su Changge mengambil gambar itu dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Gambarnya sangat sederhana, berupa sosok manusia yang sedang bermeditasi di tanah dengan dua garis putus-putus di bagian luarnya. Garis putus-putus di luar adalah saat bayangan paling besar, dan garis putus-putus di dalam adalah saat bayangan paling kecil. Su Changge menjelaskan, oke, simpan dulu gambar ini, dan seminggu lagi gambarlah, kata Fang Yu. Dimengerti, bos, kata Su Changge. Satu hal lagi, kamu bisa bertanya pada Huaixu, bagaimana luka di tubuhmu, dan jika kamu membutuhkan bahan obat, aku akan berusaha semaksimal mungkin menyediakannya. Fang Yu mengaku, oke, saya akan bertanya pada Tuan Huaixu, kata Su Changge. Setelah itu, Su Changge meninggalkan Haosan. Fang Yu bermeditasi sendirian di gunung belakang, dan lingkungan sekitarnya sunyi. Sekarang, dia sedang dalam suasana hati yang baik untuk mengingat apa yang terjadi hari ini. Ada dua keraguan tentang Dao Kong. Pertanyaan pertama adalah, dari mana dia mengetahui pemulihan Reiki, dan menandai 37 lokasi di musim panas sebelumnya. Hal mencurigakan kedua adalah pintu yang tiba-tiba muncul, menamakan dirinya halaman suci. Apa hubungan Dao Kong dan pengadilan suci, mengapa pengadilan suci menyelamatkannya? Metode yang digunakan oleh pengadilan suci untuk menyelamatkan Dao Kong sangat aneh, jika tidak, Fang Yu seharusnya bisa menahan orang-orang. Dengan cara ini, keraguan pertama bisa dihilangkan dari mulut Dao Kong. Namun dalam situasi saat ini, kedua keraguan tersebut tidak dapat terjawab. Pengadilan suci, Fang Yu mengeluarkan cincin giok yang diberikan Xiu Tao dari sakunya dan mengamatinya lagi. Tidak ada alasan bagi Xiu Tao untuk memainkan trik membosankan sebelum dia meninggal. Jadi, dengan asumsi cincin ini adalah izin pengadilan suci, bagaimana cara mengaktifkannya? Sebelum meninggal, Xiu Tao berkata bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk pergi ke pengadilan suci. Tapi Fang Yu belum pernah masuk, dan secara teoritis ada peluang untuk masuk. Tentu saja ada juga peluang untuk tidak masuk. Tapi apapun hasilnya, pasti selalu ada tes atau indikasinya kan. Adapun cincin giok ini, tidak ada perubahan di tangan Fang Yu. Tidak ada nafas khusus, tidak ada suhu apapun. Sepertinya cincin giok biasa. Ada suara dari pintu tadi, mengatakan bahwa saya belum dikenali oleh pengadilan suci. Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah penilaian pengadilan suci terhadap saya terjadi secara rahasia, tetapi saya tidak menyadarinya. Petik 2. Bagaimanapun, kondisi Fang Yu sangat buruk selama sebulan terakhir ini. Dia tinggal di gunung belakang, menderita sakit jiwa dan tubuh. Jika saya tidak mendapat pengakuan, apakah saya tidak akan pernah bisa memasuki pelataran suci? Fang Yu mengerutkan kening, memainkan cincin giok di tangannya. Tetapi jika tempat suci itu benar-benar ada, bagaimana mungkin tidak ada cara untuk memasukinya? Saat aku pulih, apa yang disebut izin ini tidak akan berfungsi lagi. Aku akan menemukan cara untuk membuka pintu tempat perlindunganmu. Fang Yu memasukkan kembali cincin giok itu ke sakunya dan berkata, Area villa tempat keluarga Ouyang berada merupakan kawasan villa yang baru dibangun. Meskipun ada banyak villa yang dibangun di sekitarnya, tidak banyak orang yang tinggal di dalamnya. Tentu saja, Dao Kong dan Huaixu, pergerakan melawan Fang Yu masih terlalu besar, dan banyak orang masih melihat tanah runtuh dan penyebaran awan. Kejadian ini tentu saja segera menyebar. Pemula di ibu kota utara, rumah Ouyang hilang. Rumah besar keluarga Ouyang berubah menjadi reruntuhan. Dan kejadian ini terjadi tak lama setelah Ouyang Xiuyuan dan putranya meninggalkan keluarga Bai. Opini publik langsung menghubungkan kedua hal tersebut. Di saat yang sama, kabar Su Changge membunuh Wang Mingtong di depan pintu rumah Bai juga menjadi fokus opini publik. Banyak orang telah menghubungkan rangkaian hal ini. Sehari kemudian, rumor kembali beredar,
mengatakan bahwa orang yang bekerja di keluarga Ouyang adalah kesombongan asosiasi Budo. Yang kedua dalam daftar suci, Ouyang Xiuyuan dan putranya ditangkap oleh Huaixu, sementara anggota keluarga Ouyang lainnya semuanya dihancurkan. Opini publik terus bergejolak. Di belakang, fokus topik kembali ke Fang Yu. Karena Su Changge dan Huaixu memiliki hubungan dekat dengan Fang Yu. Fang Yu tidak bisa meninggalkan mansion saat ini, jadi biarkan orang-orang di sekitarnya melakukan sesuatu. Ini untuk memberikan kekuatan besar pada dunia seni bela diri ibu kota utara. Itu benar, kalau tidak, akan sulit menjelaskan pertemuan antara keluarga Wang dan keluarga Ouyang. Petik 2. Ini terlalu sombong, orang-orang terluka parah. Apakah kamu ingin mendominasi? Opini publik telah bergejolak. Tentu saja, kebanyakan orang juga melontarkan beberapa makian. Keluarga Ouyang jatuh begitu cepat, masih membuat mereka merasa ketakutan. Sekarang, orang-orang ini berharap kekuatan yang kuat dapat berdiri dan menyelesaikan sepenuhnya Fang Yu, penjahat yang mengganggu keseimbangan. Jika tidak, seluruh dunia seni bela diri tidak akan merasa nyaman. Keluarga Bai. Bai Hengchuan buru-buru berjalan ke halaman belakang. Ada beberapa ruang rahasia yang dibangun di sini, semuanya untuk anggota keluarga yang perlu mundur. Bai Hengchuan berjalan ke pintu ruang rahasia terdalam, ragu-ragu sejenak, dan mengetuk dengan lembut pintu batu ruang rahasia itu. Setelah menunggu beberapa detik, terdengar suara yang dalam dari dalam masuk. Boom! Simen perlahan membuka. Bai Hengchuan terlihat sangat hormat, masuk ke ruang rahasia, berlutut dan berkata, "Kakek, aku." "Ada apa?" Di depan Bai Hengchuan, ada seorang lelaki tua melayang di udara, mempertahankan postur meditasi. Orang tua itu memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya, namun tubuhnya terlihat sehat. Untaian aura biru memancar dari tubuhnya, berputar-putar di sekujur tubuhnya. Ada seseorang di utara bernama Fang Yu. Bai Hengchuan tidak berani untuk melihat ke atas, dan berkata, orang ini telah membuat banyak masalah di ibu kota utara sebelumnya, dan telah mengacaukan dunia keluarga dan dunia sekte. Katakan poin kuncinya. Orang tua itu menutup matanya dan berkata. Bai Hengchuan terkejut dan segera berkata, kemarin, bawahan orang ini datang untuk menghadiri perjamuan keluarga Bai kami atas namanya. Di gerbang, dia membunuh salah satu pelindung raja dan dua bawahannya. Setelah itu, ini teman seseorang, Huaixu, membunuh keluarga Ouyang lagi. Ini segera merugikan dua calon sekutu kita di keluarga Bai. Saya bertanya-tanya, apakah Fang Yu melakukan ini dengan sengaja? Orang tua itu terdiam beberapa saat, dan berkata, saya hanya menunjuk keluarga Wang sebagai sekutu. Apa yang dilakukan keluarga lain terhadap keluarga Bai? Petik 2. Ekspresi Bai Hengchuan berubah, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Keluarga Ouyang memang merupakan keluarga yang ingin ia jadikan teman baik. Masalah ini diserahkan kepada keluarga Wang, mereka pasti akan pindah. Kata orang tua itu, kakek, kenapa kamu begitu mempercayai keluarga Wang? Sebelum keluarga Bai, kami tidak banyak bersinggungan dengan keluarga Wang. Bai Hengchuan mau tidak mau bertanya. Orang tua itu masih memejamkan mata dan berkata dengan ringan, karena saya sudah memiliki seorang teman yang berdiri di belakang keluarga Wang. Saya percaya teman lama ini, bukan keluarga Wang. Mata Bai Hengchuan sedikit berubah, dan dia ingin terus bertanya, tetapi pada akhirnya dia tidak berani berbicara. Kakek, ada satu hal lagi, keturunan yang telah lama hilang yang kamu minta kami temukan, kami telah menemukannya, kata Bai Hengchuan. Mengambil kembali, orang tua itu membuka matanya dan bertanya, ya, dia saat ini ada di rumah Bai. Apakah kamu perlu membawanya menemuimu? Bai Hengchuan bertanya. Tentu saja, jawab orang tua itu. Bai Hengchuan mengangkat kepalanya dan terkejut saat melihat mata lelaki tua itu terbuka dan senyuman tipis di wajahnya. Ini pertama kalinya dia tersenyum sejak kakek ini kembali ke keluarga Bai sebulan yang lalu. Siapakah pemuda yang sudah lama hilang itu? Kenapa bisa menyebabkan mood kakek berubah-ubah? Dengan keraguan ini, Bai Hengchuan meninggalkan ruang rahasia. Setelah beberapa menit, dia membawa seorang pemuda dengan kostum sedikit compang camping dan kembali ke ruang rahasia. Kakek, inilah keturunan yang kamu cari, Bairan. Bai Hengchuan segera berlutut dan berkata dengan hormat. Bairan berdiri di tempat, memandangi lelaki tua yang melayang di udara di depannya, mengerutkan kening dan tampak curiga. Jangan berlutut dulu.
Bai Hengcuan mengangkat kepalanya dan menegur. Tidak dibutuhkan. Orang tua itu berkata, pergilah, saya ingin berbicara dengannya sendirian. Ekspresi Bai Hengcuan berubah, lalu dia menundukkan kepalanya, bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Boom! Pintu batu ruang rahasia perlahan tertutup. Berdiri di depan ruang rahasia, ekspresi Bai Hengcuan berubah. Bai Ran itu hanyalah keturunan agunan, yang telah meninggalkan keluarga Bai selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Mengapa sikap kakek-kakek terhadapnya sangat berbeda? Ruang rahasia. Bai Ran menatap lelaki tua di depannya, dengan keraguan di matanya. Dia tidak pernah ingat bahwa ada lelaki tua di keluarganya. Menurut Bai Hengcuan, orang ini masih sangat senior. Kakek, tidak ada kesan sama sekali. Bai Ran, kenapa kamu meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun? Lelaki tua itu bertanya. Bai Ran menyipitkan mata sedikit dan menjawab dengan jujur, saya bersekongkol oleh seseorang gelombang www.novelringan.com gelombang dan dipenjara untuk waktu yang lama. Oh, orang tua itu menggerakkan matanya sedikit dan tersenyum, lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu? Dermawan, tolong. Bai Ranyan menjawab dengan singkat. Itu hal yang bagus. Orang tua itu mengangguk ringan dan berkata, penyiksaan adalah cara untuk menjadi sukses. Menurutku itu bukan hal yang baik, kamu tidak dapat memahami rasa sakitku. Jika bukan karena bertemu dengan dermawanku, seluruh hidupku akan berakhir dengan rasa malu. Bai Ran berkata dengan dingin. Untuk pengalaman kelam itu, dia sama sekali tidak rela mempercantiknya. Orang tua itu mengangkat tangannya di dagunya dan memandang Bai Ran sambil tersenyum, seolah sedang melihat karya seni yang luar biasa. Penampilan ini membuat Bai Ran sangat tidak nyaman. Sejak mengucapkan selamat tinggal pada Fang Yu, Bai Ran telah berlatih di berbagai tempat di musim panas dan tidak pernah berpikir untuk kembali ke rumah Bai. Sebagai pekerjaan sampingan, dia menderita karena pengabaian dan penargetan hubungan langsung dalam keluarga Bai, dan selalu merasa tidak bahagia. Dia kemudian berkonspirasi dan terjebak selama 20 tahun, yang memberinya alasan untuk meninggalkan keluarga Bai. Tapi saya tidak memikirkannya. Keluarga Bai baru-baru ini mengirim sejumlah besar orang untuk mendapatkannya kembali. Setelah kembali, biarkan dia melihat lelaki tua aneh di depannya. Dia jelas belum pernah melihat lelaki tua ini, tetapi lelaki tua itu menunjukkan ekspresi penuh kasih, yang membuatnya sangat bingung. Biarkan aku datang, apa yang ingin kamu katakan? Bai Ran bertanya dengan cemberut. Saya ingin membantu Anda menjadi abadi. Lelaki tua itu menyipitkan mata dan berkata. Bai Ran tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi peri. Dia tidak pernah memimpikannya hal yang begitu jauh. Apa yang kamu bicarakan? Siapa kamu? Bai Ran mau tidak mau bertanya. Namaku Bai Wuya. Orang tua itu tersenyum, dan kamu adalah keturunan langsungku. Kamu harus memanggilku kakek lebih dari Bai Hengcuan Bai Wuya. Bai Ran belum pernah mendengar nama ini, dan dia tidak mengetahui hubungan darahnya. Dia hanya tahu bahwa dia selalu menjadi orang sampingan di keluarga Bai dan tidak pernah dianggap serius. Dan sekarang, dia melihat dengan matanya sendiri pelindung Bai Hengcuan dari keluarga Bai, tampak penuh hormat di depan lelaki tua ini. Terlihat dari hal tersebut bahwa lelaki tua tersebut memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Bai. Bagaimana saya bisa menjadi garis keturunan langsung Anda? Saya belum pernah mendengar tentang Anda. Bai Ran mengerutkan kening. Saya telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan telah lama dilupakan oleh keluarga Bai. Bai Wuya tersenyum tipis, aku kembali sekarang, terutama untukmu. Bai Ran semakin mengerutkan keningnya. Dia merasa tidak nyaman dengan perasaan tidak berdasar seperti itu. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak mengenal lelaki tua di depannya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang identitas secara perlahan, kata Bai Wuya sambil tersenyum. Sekarang, Anda hanya perlu menjawab salah satu pertanyaan saya. Apa masalahnya? Bai Ran bertanya. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat, atau sedikit lebih lugas, apakah kamu ingin menjadi abadi? Bai Wuya bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Bai Ran sedikit berubah. Seharusnya tidak ada beku di dunia ini yang tidak ingin menjadi kuat atau abadi. Namun kenyataannya, menjadi peri masih terlalu jauh. Dan hal itu tidak pernah terwujud bahkan dalam mimpi. Aku ingin menjadi kuat, dan menjadi peri itu terlalu tipis bagiku, aku tidak akan mengalami delusi. Bai Ran berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Ya, kamu sangat pragmatis.
Bai Wuya mengangguk ringan dan berkata, mengingat keadaanmu saat ini, menjadi peri memang agak jauh. Tetapi jika ku beritahu padamu, aku bisa mempersingkat proses ini untukmu. Bagaimana denganmu? Bairan menatap lelaki tua di depannya, matanya sedikit berkedip. Terakhir kali dia dibunuh, biarkan dia menyia-nyiakan waktu budidaya emas selama 20 tahun. Jika ada peluang untuk membuatnya lebih kuat dengan cepat, tentu dia akan menginginkannya. Dia juga ingin kembali ke sisi Fang Yu dan terus melayani Fang Yu sebagai balasannya. Lalu, kekuatan sangat penting. Hanya saja, apakah Bai Wuya di depanku benar-benar bisa dipercaya? Saat ini, di atas tubuh Bai Wuya, masih ada udara biru yang berputar-putar. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya. Wajah Bairan berubah, dan tubuhnya terbang menuju posisi Bai Wuya tanpa terkendali. Mendekati tubuh Bai Wuya, tangan kanan tua Bai Wuya menekan bagian atas kepala Bairan. Seberkas cahaya bersinar dari telapak tangannya. Energi spiritual yang agung dan kuat mengalir dari atas kepalanya, langsung ke meridian di tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir melalui meridian dan akhirnya mengalir ke jiwa yang baru lahir. Bas! Beberapa detik kemudian, nafas Bairan keluar dan cahayanya mekar. Dia dengan mudah menerobos kemacetan yang bertahan selama jangka waktu tertentu dan berhasil dipromosikan ke tahap transformasi. Namun meski basis budidayanya telah mencapai tahap transformasi dewa, Bai Wuya tetap tidak berhenti menanamkan energi spiritual. Aliran energi spiritual terus memasuki tubuh Bairan. Tahap awal dari tahap transformasi, tahap tengah, tahap akhir, puncak. Ledakan. 5 menit kemudian, napas Bairan kembali keluar. Seluruh ruang rahasia terguncang. Periode yang pas. Hanya dalam beberapa menit, Bairan menerobos dari puncak tahap Nas Chen Sol ke tahap Fit dalam satu gerakan. Ini telah melintasi 2 bidang. Bairan tampak kaget. Apa yang terjadi padanya sekarang telah melampaui kesadaran dan pemahamannya. Dia tidak pernah mengira bahwa seorang biksu dapat dipromosikan dengan cara ini dan dipromosikan begitu cepat. Ini hanya beberapa menit. Saat ini, Bai Wuya akhirnya melepaskan tangan kanannya. Beri kamu waktu untuk bereaksi. Bai Wuya tersenyum. Bairan berdiri di sana, menatap tangannya, dan memandang dirinya sendiri. Kedalaman aura di tubuhnya membuatnya sulit dipercaya. Benar, sudah masuk masa fit. Alam tidak bisa dipalsukan, ini perasaan yang nyata. Dia benar-benar berhasil menembus dari puncak tahap Yuanying ke tahap awal tahap fit. Dan proses ini memakan waktu kurang dari 10 menit. Mata Bairan membelalak, dan dia menatap Bai Wuya di depannya, matanya penuh keterkejutan. Cara seperti itu di luar imajinasinya. Bantuan yang kuberikan padamu hanya bisa mencapai masa fit. Bai Wuya berkata, jika Anda meningkatkannya lebih jauh, intensitas meridian Anda tidak dapat mengimbangi. Selain itu, terlalu banyak basis budidaya yang perlu ditingkatkan dalam waktu singkat. Curah hujan dan stabilitas, jika tidak maka akan mudah berfluktuasi. Bairan menatap Bai Wuya dengan tatapan kosong, lalu pulih dan membungkuk dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Bai Wuya, dia telah memberikan banyak bantuan kepada Bairan sekarang. Ini juga merupakan kebaikan yang luar biasa. Sekarang, apakah kamu masih merasa bahwa menjadi peri masih jauh darimu? Bai Wuya bertanya sambil tersenyum. Bairan menegakkan tubuh, matanya sedikit bersemangat. Setelah masa penggabungan, itu adalah masa kesengsaraan. Lintasi 3 alam masa kesengsaraan dan capai puncak masa kesengsaraan, dan kemudian ke atas adalah kesempatan untuk naik. Baru saja, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa dia melintasi 2 alam hanya dalam beberapa menit. Sekarang, dia benar-benar memiliki harapan untuk menjadi peri. Menjadi peri tidaklah sia-sia, dan tentu saja tidak sederhana. Bai Wuya berkata, bahkan jika itu aku masih menempuh jalan itu. Kamu jauh lebih muda dariku dan lebih berbakat. Oleh karena itu, kamu pasti memiliki kesempatan untuk menjadi peri. Bahkan di depanku, mata Bairan berbinar, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Mulai hari ini, kamu akan mengikutiku untuk berlatih. Bai Wuya berkata, saya akan mengajari Anda teknik mental dan sihir yang paling cocok untuk Anda, sehingga Anda dapat menghindari jalan memutar dalam proses kultivasi. Engah, Bairan mendarat dengan satu lutut, menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Tuan Bai, kamu masih menelepon Tuan. Aku berkata, kamu harus menelepon kakekku. Bai Wuya tersenyum.
Petik 2 titik titik titik. Kakek, panggil Bairan. Baiklah baiklah. Tubuh Bai Wuya bersinar, dan berkata, mulai hari ini, kami, kakek dan cucu, akan mencari jalan menuju keabadian. Saat ini, di luar rahasia, Bai Hengcuan berbalik dan berjalan keluar, wajahnya biru dan matanya suram sepanjang jalan. Ruang rahasia kedap suara bagus, tapi saat lingkungan sekitar relatif sepi, dia masih bisa mendengar percakapan dari dalam. Bairan ini hanya pekerjaan sampingan, dan dia sudah lama jauh dari rumah, dan dia akan sangat disukai ketika dia kembali. Bai Hengcuan mengertakkan gigi, matanya penuh cemburu. Memikirkan hal itu, Bai Hengcuan tiba-tiba berhenti dan berbalik ke aula leluhur keluarga. Dia ingin menemukan silsilah untuk membuktikan bahwa Bairan ini hanyalah pekerjaan sampingan dan tidak ada hubungannya dengan Bai Wuya. Bai Yokogawa menjadi semakin marah dan berjalan cepat. Sesampainya di balai leluhur, ia meminta bawahannya untuk mengambil silsilah dan segera membacanya. Bairan, di garis samping, seharusnya sangat jauh di belakang. Bai Hengcuan terus membalik ke belakang dan dengan cepat menemukan nama Bairan. Lalu, bacalah dengan nama Bairan. Namun setelah membalik seluruh silsilah, dia juga tidak melihat nama Bai Wuya. Memikirkan gelombang www.novelringan.com gelombang ketika Bai Wuya kembali, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah generasi ketujuh dari keluarga Bai, dan dia tidak pernah mengatakan dia berasal dari garis keturunan mana. Tapi tidak peduli departemen mana, pasti selalu ada nama yang tertinggal di silsilahnya. Bukankah nama aslinya Bai Wuya? Bai Hengcuan mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Saat Bai Hengcuan terus membalik-balik silsilah, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Mendengar suaranya, Bai Hengcuan menoleh dan melihat, wajahnya berubah. Bai Wuya sedang berjalan ke arahnya bersama Bairan. Juga, kakek, Bai Hengcuan segera membungkuk. Dengan senyuman di wajahnya, Bai Wuya berkata, kamu kebetulan ada di sini, panggil semua anggota inti keluarga Bai. Wajah Bai Hengcuan sedikit berubah, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, kakek, kamu ingin kumpulkan orang dulu. Bai Wuya berkata dengan ringan. Melihat Bai Wuya tidak ingin berbicara lebih banyak, Bai Hengcuan tidak berani bertanya lebih banyak. Setelah memberi hormat, dia segera berbalik dan berlari keluar. Titik titik titik. Segera, semua anggota inti keluarga Bai berkumpul di aula leluhur. Bersama Bairan, Bai Wuya menghadapi sekelompok besar orang di depan semua tablet. Saat ini, anggota inti kelompok ini semuanya berlutut di tanah. Kemampuan keluarga Bai untuk mencapai lompatan besar setelah peremajaan energi spiritual disebabkan oleh kemunculan Bai Wuya. Oleh karena itu, mereka memperlakukan Bai Wuya sebagai dewa. Bai Hengcuan memandang Bairan yang berdiri di samping Bai Wuya, dengan firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Aku memanggil kalian semua hanya untuk mengumumkan satu hal. Bai Wuya mengamati kerumunan di depannya, dan berkata dengan nada datar, mulai hari ini, Bairan di sebelahku akan menjadi patriark baru dari keluarga Bai. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Termasuk Bairan, tapi juga kaget. Reaksi Bai Hengcuan paling besar, wajahnya langsung berubah. Kakek, ini, Bai Hengcuan segera berkata. Bai Wuya melirik Bai Hengcuan, tersenyum, dan berkata, kamu akan mencoba yang terbaik untuk membantu Bairan mulai sekarang. Wajah Bai Hengcuan berubah, dan dia berkata, kakek, Bairan hanyalah agunan. Dalam aturan keluarga-keluarga Bai kami, tidak pernah ada preseden untuk agunan yang bertanggung jawab atas keluarga. Petik 2, aturannya bisa diubah, kata Bai Wuya. Tapi, Bai Hengcuan masih belum menyerah, wajahnya sangat jelek. Engah, detik berikutnya, dia mendengus kesakitan, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Aku tidak mendiskusikannya denganmu, Bai Wuya berkata dengan mata dingin. Begitu ucapan ini keluar, ekspresi anggota inti lainnya yang hadir berubah. Nafas sedingin es menyelimuti mereka masing-masing. Mereka tahu betul bahwa jika mereka berani mengajukan keberatan lagi, yang menunggu mereka, kemungkinan besar adalah kematian. Ini adalah keagungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dan tidak dapat dilanggar. Patriark Bairan, mulai sekarang, kami bersedia mematuhi semua perintah Anda, dipimpin oleh Anda. Pada saat ini, seseorang memimpin dan berteriak, lalu bersujud sebagai salam. Anggota inti lainnya bereaksi dan bersujud. Dengan senyuman di wajahnya, Bai Wuya melihat ke samping Bairan. Saat ini,
Bairan masih dalam keadaan linglung. Baginya, apa yang terjadi hari ini terlalu ilusi. Pertama dia dipromosikan ke Masafit dengan kecepatan luar biasa, dan kemudian, sebagai pekerjaan sampingan, dia benar-benar menjadi patriark keluarga Bai. Dalam perjalanan mencari jalan, bantuan selalu dibutuhkan. Bai Wuya berkata, ini adalah kekuatan yang dapat kamu gunakan untuk sementara. Bairan melihat ke arah anggota inti yang berlutut di tanah dengan tubuh gemetar di depan, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Segera, setengah bulan berlalu. Sejak keluarga Ouyang dimusnahkan dan Wang Mingtong serta bawahan keluarga Wang dibunuh di gerbang keluarga Bai, hanya sedikit orang yang berani mengunjungi gerbang Beidou 101. Karena, apa yang terjadi pada keluarga Ouyang dan keluarga Wang memberitahu mereka. Meskipun Fang Yu tidak bisa meninggalkan mansion sekarang, pengaruhnya masih ada. Siapapun yang berani menyinggung Fang Yu akan tetap berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, dia tidak berani memprovokasi Fang Yu lagi. Membiarkan Fang Yu tinggal di mansion tanpa keluar adalah hal yang baik bagi dunia seni bela diri utara. Di dalam mansion, di belakang gunung, Fang Yu tidak bergerak selama setengah bulan, jadi dia hanya bermeditasi di tempat. Setelah bertarung melawan Dao Kong, rasa sakit di jiwa kembali ke kondisi paling ekstrim. Bos, gambarnya sudah selesai. Su Changge memegang gambar yang baru saja digambar di tangan kirinya dan menyajikannya di depan Fang Yu. Dan tangan kanannya memegang pola yang digambar setengah bulan lalu. Meski lukisannya kasar, namun masih terlihat jelas. Dibandingkan setengah bulan lalu, hantu di tubuh Fang Yu sedikit lebih kecil. Kamu tidak boleh sengaja menggambar kecil, kan? Fang Yu bertanya. Tentu saja tidak. Sesuai permintaan Anda, bos, saya sudah setengah bulan tidak datang menemui Anda. Saya akan memotretnya segera setelah saya tiba. Saya pasti tidak akan berprasangka buruk, kata Su Changge. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Jika hantu itu berubah selama ia berubah, tidak peduli bagaimana ia berubah, itu akan menjadi kabar baik baginya. Yang paling dia takuti adalah hantu itu tetap tidak berubah. Biarkan dia menanggung rasa sakit seperti ini selamanya, lebih baik mati daripada hidup. Sekarang, selama hantu itu perlahan masuk ke dalam tubuhnya, rasa sakit dari jiwa akan hilang. Selama ini, Fang Yu juga memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi di tubuhnya. Pada akhirnya, situasi yang paling mungkin adalah, yang disebut tubuh roh Dao menyatu dengan jiwanya. Dan rasa sakit di jiwa adalah rasa sakit yang dibawa oleh masa peleburan kedua belah pihak. Setelah peleburan, hantu di tubuh menghilang, dan rasa sakit juga akan hilang. Setidaknya, Fang Yu berharap demikian. Bos, dunia seni bela diri ibu kota utara masih sangat ramai dalam setengah bulan terakhir, kata Su Changge. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Daftarnya diacak. Kecuali Dragon Kill, yang berada di urutan teratas daftar, semua orang pada dasarnya telah berubah. Su Changge berkata, bahkan Murong tidak masuk dalam 10 besar. Sudah ku bilang padamu bahwa daftar peringkatnya sangat encer, tapi setelah auranya pulih, itu penuh dengan emas. Sejauh yang saya dengar, Tianjiao peringkat 23 berasal dari Hedao Xiangmen dari Xiaodongshan. Anak ini baru saja melewati masa fit. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, maksudmu, mulai dari peringkat 23 dalam daftar peringkat, basis budidaya telah meningkat selama periode fit. Ya, Su Changge berkata, dulu, puncak tahap transformasi adalah yang pertama, dan tahap kecocokan bisa masuk dalam daftar suci. Sekarang tahap kecocokan hanya bisa menduduki peringkat 23, yang benar-benar sedang naik daun. Fang Yu tidak terlalu terkejut. Seperti halnya aura bumi saat ini, masih dalam kondisi perbaikan terus-menerus. Dan kekayaan saat ini telah melampaui lebih dari 5 kali lipat kekayaan dunia keabadian yang makmur ribuan tahun yang lalu. Dalam keadaan ini, saya dulunya adalah seorang biksu dalam tahap transformasi, mungkin tidak ada apa-apa di ibu kota utara, tetapi ketika saya pergi ke daerah di luar ibu kota utara, orang-orang itu harus dengan hormat menyebut saya alam dewa yang kuat. Su Changge menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Saat ini, Yuan Ying sedang berjalan kemana-mana, mengubah para dewa menjadi anjing yang rendah hati. Saya malu keluar tanpa basis budidaya pada masa fit. Menurutmu, bukankah seharusnya aku malu untuk bunuh diri selama masa pemurnian Qi? Fang Yu tersenyum. Bos, kamu berbeda, jika kamu pergi ke jalan sekarang,
siapa yang melihat kamu tidak bisa goyang. Su Changge mengangkat alisnya dan berkata, biksu yang fatal, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganmu. Ada yang baru, Fang Yu bertanya, selain daftar langit, daftar suci juga sangat berfluktuasi. Tuan Huaixu keluar dari 10 besar karena cedera. Su Changge berkata, saya mendengar bahwa penghalang masuk untuk daftar suci telah mencapai tahap akhir dari periode Fit. Selain berita tentang daftar ini, apakah ada hal lain? Fang Yu bertanya, ya, setengah bulan yang lalu, patriark keluarga Bai berubah. Su Changge menepuk pahanya dan berkata, bukankah itu Bai Hengchuan yang menjijikkan sebelumnya? Dia mengancamku, dalam sekejap, bahkan patriark pun tidak benar, haha. Petik 2. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pemilik? Fang Yu bertanya, sepertinya ini adalah keputusan dalam keluarga Bai, dan orang luar tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa patriark baru sepertinya bernama Bai Ran, kata Su Changge. Bai Ran, Fang Yu terkejut saat mendengar nama ini. Dua kata yang mana? Fang Yu langsung bertanya, putih itu putih, dan itu alami. Jawab Su Changge, benarkah Bai Ran? Ekspresi Fang Yu terkejut, namun tak lama kemudian, dia pulih. Di musim panas, wajar jika seseorang dengan nama yang sama muncul gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang Bai Ran ini mungkin bukan Bai Ran yang dia kenal. Kamu menemukan cara untuk membantuku mendapatkan foto atau gambar Bai Ran, kata Fang Yu. Oke, mengapa kamu ingin menyelidiki kemunculan patriark baru ini? Apakah bos ingin melakukan sesuatu dengan keluarga Bai lain kali? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku hanya penasaran dengan penampilannya, kata Fang Yu. Oh, Su Changge mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Su Changge tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, bos, orang tua yang melihat sekilas ke langit, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Katanya ada nama baru yang muncul di Monumen Tongxian. Roh darah. Fang Yu terkejut. Nama ini sangat spesial di Monumen Tongxian. Karena, meskipun itu Da Zhao Mo Si Huang, jelas itu adalah sebuah nama, tapi itu sedikit aneh. Dan roh darah terdengar lebih seperti gelar dari sejenis roh yang ganas, bukan seperti sebuah nama. Apalagi yang dikatakan Bai Konggu? Fang Yu bertanya. Tidak, dia hanya memintaku memberitahumu nama ini. Jawab Su Changge. Roh darah. Fang Yu sedikit mengernyit. Bos, pada dasarnya inilah situasinya. Su Changge menjawab, adapun alien yang kamu biarkan Bai tua perhatikan, aku bertanya padanya, dia berkata bahwa tidak ada situasi yang abnormal. Oke, kamu bisa kembali dulu, kata Fang Yu. Su Changge mengangguk, berbalik dan meninggalkan puncak gunung belakang. Fang Yu bermeditasi di tempat, memikirkan berita yang baru saja dia dengar, matanya redup. Ibu kota utara, Villa Wanhe. Terletak di sebuah rumah di depan Honor Hill. Xuan Ren duduk di posisi pertama di lobi, memegang buku berat di tangannya, tampak tenang. Tuan, saya bersedia menjalankan tugas membunuh Fang Yu. Seorang pria bertopeng berpakaian hitam berlutut di bawah kursinya dengan satu lutut. Oh, apakah kamu membunuhku? Xuan Ren bertanya dengan sedikit gerakan di sudut matanya. Wu Chenzi berkata bahwa kondisi Fang Yu sangat buruk, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai, kata pria bertopeng hitam itu. Suaranya parau, tidak ada nada marah, dan terdengar agak aneh. Kamu tidak bisa mempercayai segalanya tanpa Chenzi. Xuan Ren menutup buku di tangannya dan memandang pria bertopeng hitam di bawah. Pria bertopeng hitam itu tidak berbicara. Murid pertamanya dipenggal oleh Fang Yu, tapi dia cukup tenang. Xuan Ren berkata dengan cahaya suram di matanya, setelah itu, seseorang menyerang Giu Qiu, namun malah menjadikan Xiu Tao sebagai target utama Fang Yu, dan akhirnya mati. Tentu saja, saya tidak berani mengatakan bahwa inilah yang dilakukan Wu Chenzi. Tapi kamu harus hati-hati jangan sampai berdebu. Pria bertopeng berpakaian hitam masih menundukkan kepalanya dan berkata, dengarkan Wu Chenzi, yang legendaris, Tai Sui Jia saat ini ada di tangan Fang Yu. Tai Sui Jia, mata Xuan Ren sedikit berubah. Ya, Tai Sui Jia. Pria bertopeng berpakaian hitam menjawab, Wu Chenzi berkata bahwa ketika dia kembali dari pengadilan suci, dia secara pribadi akan mengambil Tai Sui Jia. Ekspresi terkejut muncul di mata Xuan Ren, berdiri dan melihat ke depan. Dia meletakkan dagunya di tangan kirinya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu seharusnya punya tiruannya, kan?
Untuk waktu yang lama, Xuan Ren memandang pria bertopeng hitam dan bertanya. Ya, 3 dari 6 jalur yang lolos sebelumnya dikumpulkan oleh saya. Dan ketiga klon ini sekarang telah saya sempurnakan menjadi kombinasi 6 jalur oleh saya, kata pria bertopeng hitam itu. Kami hanya tahu sedikit tentang situasi internal rumah Fang Yu. Xuan Ren menyipitkan matanya dan berkata, karena kamu memiliki klon, kirim salah satu dari mereka untuk menyelidiki situasinya, mengumpulkan informasi, dan membuat rencana nanti. Oke, pria bertopeng hitam itu menjawab. Saya tahu bahwa rumah Fang Yu memiliki susunan pertahanan, tetapi saya telah memecahkannya selama periode waktu ini. Anda hanya perlu membawa jimat ini, dan Anda dapat melewatinya tanpa hambatan. Tangan Xuan Ren bersinar, jimat kuning muncul di telapak tangannya. Xuan Ren memberikan jimat ini kepada pria bertopeng hitam di bawah. Pria bertopeng berpakaian hitam itu mengambil Fudi sebagai penghasilannya dan berbalik lalu pergi. Jam 10 larut malam, sejak auranya pulih, hanya sedikit manusia yang berani keluar pada malam hari di area tengah ibu kota utara. Karena dunia pencak silat saat ini sudah kehilangan ketertiban. Hampir setiap hari, ada biksu yang berkelahi di jalan sehingga menimbulkan berbagai guncangan. Meskipun asosiasi Budo masih berusaha menjaga ketertiban, pada akhirnya mereka lemah dan tidak mampu mengurus seluruh ibu kota utara. Saat ini, tidak ada seorang pun di depan rumah besar 101 di ibu kota utara. Di bawah penerangan lampu jalan, 2 gerbang batu besar tampak agak kuning. Memanggil, saat ini, bayangan hitam muncul di samping tembok sekitar 50 meter dari gerbang. Orang ini berpakaian hitam, dengan kain hitam di wajahnya, hanya sepasang pupil abu-abu putih yang terlihat. Dia berdiri di dekat dinding, mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan jimat di dalamnya. Bising, Fudi tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu di udara. Namun gumpalan gas kuning terbang ke tubuh pria berbaju hitam. 3 detik kemudian, cahaya kuning yang sangat redup muncul pada orang berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu melompat pelan dan melompat dari atas pagar. Saat dia melintasi tembok, dia jelas melewati perisai tak terlihat. Namun lapisan perisai ini tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Cahaya kuning yang bersinar di tubuhnya membuatnya menghindari pertahanan lingkaran sihir dengan sempurna. Pada saat yang sama, keseluruhan pribadinya tidak terlihat dan tidak akan ditemukan oleh penguasa lingkaran. Putus asa, pria berbaju hitam itu terbang melewati pagar dan mendarat di padang rumput. Di depannya ada padang rumput yang luas. Anda bahkan dapat melihat kandang domba dan kandang sapi di kejauhan. Lingkungan sekitar sangat sepi. Tidak ada cahaya di dalam mansion, tapi cahaya bulan yang jatuh cukup terang. Mengenai situasi di dalam mansion, belum ada informasi sebelumnya. Dia datang ke sini terutama untuk mengumpulkan informasi. Sosok berbaju hitam itu melompat, melayang ke udara, dan terbang ke depan dengan cepat. Namun tak lama kemudian, dia berhenti. Saat ini begitu luas sehingga dia bahkan tidak bisa memilih arah yang jelas. Dan dia berada di dalam mansion, dan dia tidak dapat melepaskan kesadaran spiritualnya, jika tidak dia akan mudah ditemukan. Saya hanya bisa menerimanya perlahan. Pria berbaju hitam itu terbang sambil mengamati sekeliling. Segera, dia melihat bangunan muncul di depannya. Tidak ada lampu di gedung ini. Pria berbaju hitam mendekati gedung itu dengan diam-diam dan mengamatinya dari luar. Ini adalah bangunan tempat tinggal biasa tanpa ada orang yang tinggal di dalamnya. Pria berbaju hitam memandang ke depan. Saat ini, dia bisa melihat sebuah kompleks bangunan. Ada lebih dari selusin bangunan di depan. Hanya satu yang masih menyala. Mata pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit, dan dia terbang menuju satu-satunya bangunan yang masih menyala. Tak lama kemudian, pria berbaju hitam itu datang ke depan gedung. Ini adalah bangunan 3 lantai. Lampunya ada di lantai 2. Pria berbaju hitam dengan ringan mendarat di balkon lantai 2. Jika Anda melihat ke dalam, Anda dapat melihat sebuah tempat tidur. Saat ini, ada seorang gadis dengan piyama terbaring di tempat tidur, dengan punggung menghadap pria berbaju hitam. Dagu gadis itu menempel di tangannya, dan di depan wajahnya, ada seekor anjing hitam kecil berbulu. Xiao Kongkong, aku sedikit merindukan keluargaku, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa kembali sekarang. Gadis itu menghela nafas, saya mendengar saudari Zheng Shui dan saudari Leng Yun berkata bahwa kesehatan saudara Fang Yu saat ini sangat buruk. Ada yang bisa saya bantu? Saya sibuk,
apalagi merepotkan Fang Yu saat ini. Mata anjing hitam kecil itu setengah tertutup, memperlihatkan pupil agak biru, menguap, dan dengan lembut menggoyangkan ekornya. Xiao Kongkong, apakah kamu mengantuk? Kalau begitu pergilah tidur, gadis itu mengulurkan tangannya, mengusap kepala anjing hitam kecil itu, dan malah berbaring di atas bantal. Anjing hitam kecil itu perlahan bangkit dan melompat dari tempat tidur. Lalu, ia berjalan menuju balkon. Pria berbaju hitam itu menyipitkan mata sedikit, mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk membunuh anjing peliharaannya. Jelas sekali, gadis ini mengetahui situasi Fang Yu. Selama kamu mengendalikan gadis itu, kamu pasti bisa bertanya di mana Fang Yu berada. Anjing hitam kecil itu berjalan perlahan menuju balkon. Pria berbaju hitam itu menjentikkan telapak tangan kanannya ke bawah. Saat ini, anjing hitam kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya. Roar! Saat ini, anak anjing yang hanya seukuran telapak tangan ini membuka mulutnya hingga berukuran diameter 2 meter. Pria berbaju hitam membuka matanya lebar-lebar. Retakan, detik berikutnya, mulutnya tertutup. Pria berbaju hitam menghilang begitu saja. Mulut binatang pengunyah kosong itu menyusut dengan cepat dan kembali ke tampilan aslinya. Ia melirik pemandangan malam di depan, mengibaskan ekornya, dan berjalan kembali ke kamar dengan malas. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang ada apa? Xiao Kongkong, Zhao Zinan bertanya ketika dia mendengar suara di luar balkon, melompat dari tempat tidur. Wang, Sky Eater menggoyangkan ekornya, menandakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Zhao Zinan berjalan ke balkon dengan gelisah, melihat sekeliling, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidurlah lebih awal, Xiao Kongkong. Zhao Zinan kembali ke tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan berkata, Wang, ... Keesokan paginya, keluarga Wang. Klonnya belum kembali. Pria bertopeng itu berlutut di depan Xuan Ren dan berkata, menemukannya. Xuan Ren bertanya dengan mata dingin. Klon dari perpaduan 6 alam sangat kuat, sebanding dengan Biksu Mahayana. Saya khawatir itu ditemukan oleh Dewa Fang Yu dan dibunuh dalam waktu yang sangat singkat. Pria bertopeng itu berkata, jika tidak, setidaknya beberapa akan dikirim kembali informasi. Dengan kata lain, kamu kehilangan klon tanpa alasan, tapi tidak bertukar informasi apapun. Xuan Ten bertanya, ya, jawab pria bertopeng itu. Wajah Xuan Ren muram, berdiri diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, saya bersedia pergi sendiri. Pria bertopeng itu berkata, jika kita bisa mendapatkan Tai Sui Jia selama perjalanan ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Klonmu dengan mudah dibunuh oleh Fang Yu. Apakah kamu yakin? Xuan Ren bertanya. Tentu, bahkan jika aku melakukan kesalahan, aku bisa keluar dari tubuhku. Kata pria bertopeng itu. Xuan Ren menopang dagunya dan mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak terburu-buru menerima tembakan lawan Yu. Namun godaan Tai Sui Jia terlalu besar. Jika dia bisa mendapatkan benda legendaris ini, kekuatan tempurnya bisa meningkat pesat. Xuan Ren berpikir sejenak, senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamu tidak perlu pergi sendiri. Aku punya rencana lain.